Halo teman-teman, suara aku kedengeran nggak? Kedengaran kok, Hikma. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke. Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Di aku udah kok. Oke, sip. Oke, langsung kita, bentar, aku renam dulu namaku. Putra. Oke, langsung kita mulai aja ya, Hikmah ya. Halo semuanya. Nah, mungkin kita udah pernah ketemu sebelumnya, baik dari aku sendiri dengan Hikmah. Jadi kita pada malam hari ini mau bahas tentang pendidikan Jepang dan perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin kita kenalan lagi. Perkenalkan, nama aku Catherine Rugun, biasanya dipanggil Catherine. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan di sini aku nggak sendiri, aku ditemanin sama Hikmah, teman aku. Dia dari Ilmu Komunikasi UPN VJT, itu dari Jawa Timur ya kan Hikmah ya? Ya, bener banget nih Kak. Halo teman-teman, salam kenal. Oke, jadi langsung, oh ya, sebelum kita membahas materinya, aku mau bilang nih teman-teman, kan kita udah join Zoom ini gitu kan. Jadi besar harapan dari aku dan Hikmah supaya teman-teman itu nggak sekedar join Zoom, tapi benar-benar menyimak materinya, karena terkadang aku sama Hikmah itu suka nembak pertanyaan gitu. Jadi kan biar diskusinya dua arah gitu kan. Jadi ada tanya jawab, biar lebih masuk aja gitu apa yang akan kami sampaikan ke kalian. Oke, mulai deh Hikmah. Kali ini aku membahas ya daftar isinya. Nah, yang pertama itu awal pendudukan Jepang, kebijakan Jepang, respon bangsa Indonesia. Nah, itu yang 1, 2, 3 ini bersama aku ya nanti teman-teman. Nah, mulai 4 sampai 7 nanti bersama Kak Catherine nih, pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, dan proklamasi. Oke? Nah, dulu. Oke, sebelum ke materi nih teman-teman, aku mau ngajak kalian nih buat flashback dulu nih sebelum ke materi pendudukan Jepang. Nggak mungkin lah ya tiba-tiba kita langsung langsung masuk gitu ya ke materinya kan nggak mungkin Benar. ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau ngajak kalian flashback dulu biar kalian tahu ada apa sih sama Jepang. Oke. Nah, nih aku mau tanya sama kalian dulu nih. Boleh banget nih yang mau on mic boleh banget di kolom chat ya boleh banget nih. Aku tanya ke kalian nih, apa yang kalian ketahui dari Jepang dan Jepang tuh sebelum menjajah Indonesia tuh ngapain ya kira-kira teman-teman? Yuk, boleh banget nih. Nggak usah malu. Kita di sini sama-sama belajar. Aku juga belajar, kalian juga belajar gitu teman-teman. Oke? Benar. Yuk, boleh banget nih on mic, teman-teman. Ramein yuk malam ini yuk. Ya, teman-teman. Nih ada yang tahu nih, apa sih yang kalian ketahui dari Jepang gitu teman-teman? Atau Jepang kayak wibu atau gimana gitu teman-teman, boleh banget nih. Yuk. Mungkin karena masih awal-awal masih malu-malu kali ya Hikmah ya. Oke, nggak Padahal apa-apa. sebenarnya nggak masalah ya kan. On mic Ya, terus cerita-cerita. ya bener banget nih. Soalnya aku nih orangnya santai banget. Kita sama-sama belajar gitu teman-teman. Jadi nggak usah malu ya. Oke, aku jelasin dulu ya. Jepang tuh sebelum menjajah Indonesia tuh ngapain kira-kira? Oke, nah sekitar abad 27 teman-teman sampai abad pertengahan abad 19 ya ini ya. Sorry, ini kurang angka 9. Nanti aku revisi lagi. Pertengahan abad 19, negara Jepang tuh sempat menutup diri dari dunia luar. Nah, kenapa si Jepang ini menutup diri nih teman-teman? Kira ada yang tahu nggak nih? Menang lawan Rusia. Oke, Zaka Liando. Mungkin ada yang teman-teman ada yang tahu nih, kenapa sih kok Jepang menutup diri dari dunia luar? Kenapa? Apa Jepang tuh banyak orang wibunya atau gimana? Boleh banget nih, speak up. Boleh banget yuk, santai. Kita sama sini sama belajar loh teman-teman. Oke, ada yang yuk. Boleh banget nih. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih Jepang menutup diri gitu? Yuk, on mic yuk, on mic yuk. Nggak usah on cam juga nggak apa-apa, tapi on mic gitu. Ya biar Biar enak gitu. kerasa nih kalau kita lagi kelas gitu. Oke, ayo. Nggak ada nih, nggak ada yang tahu nih. Oke, aku jelasin ya, teman-teman. Jadi, sekitar abad 17 itu kan kita tahu ya, negara di Eropa itu gencar banget nih melakukan pelayaran samudra kayak di Inggris,
terus kayak apa lagi tuh, Prancis, Spanyol, terus kayak Belanda, Portugis, dan kawan-kawannya tuh gencar banget nih melakukan pelayaran samudra gitu. Nah, si Jepang ini takut kalau mereka itu datang ke, bentar nih, ada yang hijab nih. Ini, oh ini baru mulai ya teman-teman. Oke, jadi si Jepang takut kalau negaranya itu tiba-tiba kedatangan si bangsa Eropa, tiba-tiba kebudayaan dari si Jepang tuh luntur, hilang gitu, ajaran nenek moyangnya gitu. Dia tuh takut gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya si Jepang tuh menutup dirinya tuh dari dunia luar, kayak isolasi gitu loh. Jadi nggak maulah eh, negara dari kayak Eropa, khususnya tuh datang ke Jepang buat ngasih kebudayaan yang baru gitu. Jepang tuh kayak nggak mau gitu lah teman-teman. Nah, setelah abad ke-19 ini, si negara Jepang ini sudah tidak menutup diri. Nah, kenapa teman-teman? Karena mendapatkan ancaman dari Amerika Serikat berisi ultimatum kepada Jepang, jika Jepang tidak membuka diri dari dunia luar, maka tuh negaranya tuh bakal kayak dihancurin gitu. Kayak pelabuhannya gitu, kurang lebih gitu, teman-teman. Jadi mereka nggak ingin gitu. Ya udah daripada negaraku dihancurin sama Amerika, aku nggak salah apa-apa, ya udahlah kita buka aja nih Jepang, negaranya itu dibuka. Nah, negara Jepang ini udah dibuka ya teman-teman, itu dia tuh kayak pemerintahnya itu kayak suruh warganya tuh kayak belajar di Eropa untuk mencari ilmu gitu, sampai industri Jepang tuh majunya sangat pesat sekali gitu teman-teman. Nah, karena industri yang sangat pesat, nggak mungkinlah sebuah kayak hasil industri tersebut tuh dijual di negaranya sendiri. Nah, akhirnya si Jepang ini itu dia tuh mencari tempat lain untuk menjual hasil industrinya gitu, teman-teman. Oke. Nah, salah satunya nanti bakal dijual ke Indonesia khususnya gitu, teman-teman. Terus karena si Jepang ini saking udah majunya sangat pesat, sampai dia tuh kayak memberanikan diri ya negara kecil kayak mengekspansi wilayah lain. So, sampai si Jepang kayak menang itu teman-teman, lawan sama Rusia, negara di Eropa. Keren banget Jepang waktu itu. Negara kecil udah berani banget gitu loh teman-teman gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang flashback nih. Boleh tanya nggak, jelasin Amerika ngancem Jepang tuh gara-gara apa? Oke, kenapa sih Amerika kok ngancem negara Jepang? Ya karena negara Jepang kan tertutup ya teman-teman. Nggak, si Amerika tuh ingin si negara Jepang ini kayak membuka gitu loh, membuka eh, neg- eh, membuka negaranya. Karena apa? Amerika Serikat juga ingin menjualkan produk gitu ke Jepang. Ini loh Jepang, aku punya produk ini, kamu mau beli nggak? Gitu. Nah makanya si Amerika tuh kayak nyuruh gitu loh kepada si Jepang agar disuruh dibuka negaranya. Jangan nutup diri dong si Jepang gitu. Oke, Diana mungkin paham? Oke, paham ya? Oke, sama-sama. Aku lanjut ya. Oke, mungkin dari sini tuh paham ya teman-teman. Bentar. Oke, nah nih, yang awal nih aku mau jelasin pendudukan Jepang. Nah, awal pendudukan Jepang di Indonesia, teman-teman. Kan nggak mungkin ya kita cerita langsung ke akhir endingnya nggak mungkin. Nah, kita cerita dari awalnya gitu, oke? Nah, kita menjelaskan latar belakangnya dulu. Kenapa sih Jepang kok menjajah Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Oke, pertama gini, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa Indonesia tuh kayak negara yang kaya sumber daya alamnya. Contohnya kayak hasil pertambangan, kayak minyak bumi gitu, gas alam gitu kan teman-teman. Terus kayak hutannya juga kan sangat bagus banget ya, kayak kaya banget gitu. Juga kayak kayak akan rempah-rempahnya waktu zaman Belanda gitu. Nah, si Jepang tuh ingin banget nih mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Karena kenapa? Karena si Jepang tuh ingin banget nih teman-teman, apa ya, dia tuh istilahnya kayak, buat, eee, apa ya, bahan bakunya buat dia, apa, industri sama dia untuk, perang Asia Timur Raya, si Jepang gitu. Dan si Jepang ini tuh juga ingin mengeksploitasi sumber daya manusia, karena apa, biar dijadikan kayak, eee, kayak nggak teman sih teman, kayak apa ya istilahnya, kayak apa sih Kak Catherine, bisa kayak disebut kayak pasukan kayak perang Asia Timur Raya gitu loh teman-teman, oke. Nah selanjutnya tuh mencari daerah pemasok bahan mentah. Karena apa, kita tahu ya bahwa si Jepang itu karena udah dibuka negaranya, dia tuh ingin banget mencari pemasok bahan mentah, khususnya kayak hasil
gas alam, minyak bumi, itu sangat berguna banget buat si Jepang untuk kemajuan industrinya dan untuk perang Asia Timur Raya, gitu teman-teman. Oke? Selanjutnya, mencari daerah pemasaran ya nih, pemasaran hasil industri. Karena apa? Nggak mungkin lah si Jepang, misal dia tuh udah menghasilkan televisi banyak banget, dijual di negaranya nggak mungkin lah nanti akan kegoncangan ekonomi akan turun gitu kan. Teman-teman kan belajar ekonomi kan ya, nggak mungkin sebuah negara memproduksi barangnya sendiri, dijual negaranya sendiri itu nggak mungkin. Nah, si Jepang tuh ingin mencari pasar, nah di daerah Asia Pasifik khususnya. Jadi kayak jadi pasar, ini barangku ini televisi mau aku jual di mana gitu si Jepang. Nah, salah satunya tuh tempat untuk menjual hasil industrinya adalah Indonesia, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah semangat Hakoichu. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak nih semangat Hakoichu itu apa? Ayo, boleh banget nih, on mic boleh, di chat nggak apa-apa. Tapi aku pengen banget kalian on mic, oke? Ya, teman-teman boleh banget nih. Apa nih semangat Hakoichu, teman-teman? Ayo, teman-teman ada yang tahu nih semangat Hakoichu? Itu yang Jepang 3A itu enggak, Kak? Oke, 3A. Zakarido juga 3A. Ada yang lain semangat Hakoichu? Itu Kak, semangat untuk kayak untuk menguasai dunia. Jadi si Jepang itu menganggap bahwa dirinya itu kayak penguasa dunia itu. Jadi kayak dia menganggap bahwa seluruh negara di dunia itu merupakan satu kesatuan dan nanti kayak si Jepang itu jadi kepala keluarganya gitu. Jadi di bawah penguasaan Jepang. Gitu, Oke, Kak. ya. Makasih ya, Fafa ya tadi kalau nggak salah. Atau siapa tadi? Oke ya, yang tanggung jawab terima kasih banget. Soalnya nggak bisa lihat ya teman-teman, sorry. Terima kasih yang udah jawab. Sama di sini ada di kolom chat, Zakaliando 3A, Maulidia Rizka Julianti juga iya 3A gitu. Oke, aku mau lurusin ya semangat Hakoichu yang udah dijelasin teman kalian tadi ini. Kalau nggak salah Fafa atau siapa itu dia tuh ingin banget si Jepang daerah di kawasan Asia, khususnya Asia Pasifik itu di bawah naungannya gitu loh. Jadi si Jepang tuh kayak ingin jadi pemimpin. Nah, sebelum jadi pemimpin dunia, si Jepang tuh ingin kayak di dulu kawasan Asia Pasifik. Jadi kayak di kawasan Asia kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, terus sama daerah kayak Asia Tenggara khususnya itu. Nah, dia tuh ingin banget di bawah ininya kayak gini, Jepang dia ingin di atasnya, terus yang di bawahnya kayak negara-negaranya gitu. Jadi ingin kayak menguasai dunia gitu. Berawal dari ingin menguasai Asia Pasifik gitu dulu. Oke? Dari sini mungkin ada pertanyaan atau kurang paham teman-teman? Boleh banget nih. Gimana teman-teman? Atau oh ya, kalau aku jelasinnya kecepatan boleh banget nih diingetin. Kak Hikmah kecepatan gitu. Kak Hikmah kelambatan boleh banget nih. Kalau di aku aman kok, Mak. Oke. Mantap, lanjut. Oke, ada yang tanyakan nggak nih? 3A itu Apa? Apa tadi? 3A. Oke, nanti 3A itu apa? Aku jelasin di slide selanjutnya ya. Nanti ada pembahasan sendiri, oke? Hikmah itu kata si Valen pelan-pelan, Kak, katanya. Oke, Valen. Oke, aku pelan-pelan. Kak Hikmah mau tanya, Jepang itu ingin menguasai Asia Pasifik karena apa ya? Oke, karena gini teman-teman, si Jepang tuh dia tuh kan negara kan di daerah Asia Pasifik. Nah, sebelum menguasai daerah di bagian Eropa, kan nggak mungkin lah si Jepang tiba-tiba menguasai Eropa, kan agak susah ya teman-teman. Nah, dimulai dari kawasan Asia Pasifik dulu, yang notabene-nya tuh negaranya tuh banyak dijajah gitu loh. Bener Kak, kita lihat kan kayak Malaysia dijajah oleh Inggris, terus kayak Singapura juga dulu kan Singapura bagian dari Malaysia ya juga ya, dijajah oleh Inggris. Terus apa lagi nih? Semualah daerah di Asia Pasifik tuh rata-rata kayak dijajah gitu, kecuali Thailand ya. Kalau Thailand memang nggak dijajah itu, ada ceritanya sendiri ya. Kita jauhan kalau bahas ke situ. Nah, makanya dia ingin menguasai Asia Pasifik, ya dia ingin banget nih kayak jadi penguasa salah satunya. Aku nih yang punya daerah sini gitu. Nah, sebelum ke dunia, dia tuh ke Asia Pasifik dulu gitu loh. Yang kita tahu ya, Asia Pasifik ya itu banyak dijajah gitu. Oke, Elhaq mungkin aku paham nggak nih? Atau aku ulang lagi nih? Halo? Paham, Kak. Oh, oke. Oke, makasih. Oke ya, dari sini udah nggak ditanyain lagi ya. Aku mau next slide ya.
Nanti kalau mau nanya lagi di next slide, oke? Nah, ini teman-teman, maksudnya Jepang di Indonesia. Oke, aku mau buat kayak timeline gitu. Nanti aku jelasinnya di belakang. Ini kayak pemaparannya di depan dulu nih. Nah, pada 11 Januari 1942, ini tentara Jepang tuh mendarat di Indonesia pertama kalinya. Wah, perdana banget nih si Jepang datang ke Indonesia. Karena sebelumnya belum pernah datang mungkin. Jadi dia tuh kayak sebelum ke Indonesia tuh kayak muter-muter dulu gitu. Sebelum ke Indonesia tuh kalau nggak salah di Malaysia dulu, daerah Sabah atau Sarawak gitu. Nah, baru ke Indonesia, teman-teman. Nah, aku sedikit info aja ya. Si Jepang nih negara yang kayak pemberani banget nih. Salah satunya apa? Si Jepang tuh berani banget nih ngebom pangkalan militernya Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Teman-teman tahu kan ya? Tahu kan ya, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman? Tahu, Kak. Oke, paham. Oke, sip. Nah, 1 Maret 1942, tentara Jepang tuh berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus. Keren banget nih. Dalam 1 hari bisa mendarat di 3 tempat. Keren. 7 Maret 1942, Belanda tuh menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ya wes lah, aku tak ngalah gitu. Itu intinya. Nah, 8 Maret itu perjanjian Kalijati. Itu, teman-teman. Oke? Nah, ini aku mau mau jelasin dulu nih. Bentar, ini ada yang nanya nggak nih kolom chat? Ya, nggak ada ya, aman. Oke, aku mau jelasin dulu. Oke, tentara Jepang mendarat di Indonesia. Yang poin pertama tadi ya teman-teman. Yang poin pertama, yang ini. Aku mau jelasin nih ya, poin pertama sama poin kedua itu di sini. Sorry. Nah ini, 11 Januari 1942, si Jepang tuh mendarat di Tarakan nih, di sini. Tarakan tuh di sini kalau nggak salah ya, sekarang tuh Kalimantan Utara. Nah, si Jepang tuh mendarat di sini. Nah, kenapa sih teman-teman si Jepang tuh kok daratnya di Tarakan, daerah Kalimantan yang kita tahu kan si Kalimantan banyak hutan-hutannya ya. Kenapa sih kok daratnya tuh di Kalimantan, nggak darat di Jawa? Padahal di Jawa tuh waktu itu pusat pemerintahannya Belanda gitu loh. Di Batavia kan itu Belanda dulu. Nah, kenapa sih kok di Kalimantan? Mungkin ada yang tahu nih teman-teman, kenapa? Oke, 3 tempat apa aja nanti aku jelasin ya. Ini habis ini sel. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Apa nih, kenapa kok di Kalimantan nggak ke Jawa gitu loh? Cuma kali ya nggak tahu, karena Tarakan itu penghasil nggak gitu, Kak. Oke lah, keren. Kan pertama kali ya nggak tahu. Kamu pusat rempah-rempah, Kak. Oke, habis dari Malaysia karena banyak sumber daya. Oke. Aku bahas ya, keren banget jawaban kalian. Nah, sebenarnya kan dari Malaysia juga, benar banget dari sini. Kan daerah sini kan sebenarnya kayak daerah Malaysia kan. Malaysia, Brunei. Nah, si Jepang tuh langsung masuk ke Kalimantan. Nah, alasan kenapa di Kalimantan juga kenapa sih nggak di Jawa gitu. Nah, kita tahu kalau di sorry teman-teman, Kalimantan itu kayak akan sumber daya alamnya gitu loh teman-teman, kayak minyak bumi khususnya gitu. Nah, akhirnya mendarat di Tarakan, karena Kalimantan Utara kalau sekarang. Nah, habis ke Tarakan, 24 Januari 1942, si Jepang itu mendarat ke Balikpapan, sini, Kalimantan Timur. Nah, habis ke Balikpapan, dia tuh ke Pontianak, sini kalau nggak salah. Sorry, kalau salah, mohon maaf ya, daerah sini. Nah, habis ke Pontianak, dia tuh tanggal 3 Februari 1942 kembali lagi ke Kalimantan Timur, ke Samarinda. Nah, 10 Februari 1942 si Jepang tuh ke Banjarmasin. Jadi udah istilahnya ini Kalimantan udah dikuasai sama dia nih. Karena apa? Di sini tuh kayak akan sumber daya alam yang berguna banget buat si Jepang untuk perang Asia Timur Raya gitu. Untuk perang dunia kedua gitu loh. Nah, 14 Februari si Jepang itu ke Palembang sini, Sumatera Selatan. Nah, kenapa sih kalau ke Sumatera, Kak? Nggak langsung ke Jawa aja, kan lebih enak gitu. Nah, itu kenapa di Sumatera? Karena di Palembang tuh juga ada kayak pusat minyak gitu loh, minyak gas kayak buat bahan baku dia untuk perang gitu. Nah, selesai di Sumatera, ini kayak Sumatera ini udah dikuasai, langsung ke Jawa. Nah, ke Jawa itu yang ini 1 Maret 1942. Nah, si Jepang yang aku maksud tadi ya teman-teman ada yang nanya nih, 3 tempat tuh apa aja sih, Kak? Nah, ini Selat Banten, Pantai Eretan itu di Cirebon, dan Kragan itu di Rembang. Jadi keren banget nih, dia udah menguasai nih Jawa dengan 3 tempat sekaligus.
Nah, udah dia kuasa itu. Nah, ini nggak aku tulis sih teman-teman. 5 Maret 1942 si Jepang itu berhasil apa tuh menguasai Batavia. Nah, Batavia tuh kok keren banget sih bisa dikuasai karena di Batavia sendiri itu pusatnya apa ya? Pemerintahan Belanda gitu, teman-teman. Mungkin di sini ada yang ditanyakan atau gimana? Kak banyak budaya. Oke. Di sini ada yang ditanyakan, teman-teman. Pas Jepang pindah tempat itu apakah masih tetap ada di tempat sebelumnya, Kak? Ya, ada misal kayak dia kan bawa pasukan banyak ya, teman-teman. Nggak mungkin dia udah kayak menguasai itu ditinggal aja, nggak mungkin. Jadi kayak semisal kayak ada kapten gitu ya. Anggap aja si kapten gitu ya. Kapten udah oke, aku udah menguasai Kalimantan ini. Ya udah dia suruh kayak anak buahnya atau prajuritnya itu oke, ini jaga ya, jangan sampai lepas dari si Belanda gitu. Ini jaga, aku minta tolong ini dijaga gitu. Kan gitu kan. Nah, si kapten ini pindah lagi ke Palembang gitu. Oke, udah berhasil menguasai si Pulau Sumatera. Oke, ayo kita pindah lagi ke Jawa gitu, teman-teman. Jadi ada kayak istilahnya kayak prajurit gitu loh, Kak. Kerajaan itu ada kayak prajuritnya gitu loh yang menjaga itu. Nggak mungkin lah ditinggal aja. Kalau ditinggal aja ya nanti ya sama si Belanda ya diambil alih gitu, teman-teman. Oke, Lia mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kak, berarti maksudnya Jepang itu ada sangkut pautnya sama Belanda nyerah ya, Kak? Yap, bener banget. Jadi udah si Jepang ini negara kecil, dalam waktu 3 bulan tuh udah berhasil banget nih PDKT sama Indonesia. Berhasil banget nih kayak menguasai Indonesia gitu. Jadi ada sangkut pautnya gitu. Jadi si Jepang udah menguasai Indonesia, otomatis kan si Belanda ini apa ya? Ya udah, aku udah kayak kalah gitu. Apalagi waktu itu gencar-gencarnya si Jepang pada Perang Dunia Kedua gitu, teman-teman. Oke? Pas Jepang masuk ke Indonesia, dia melakukan kekerasan nggak, Kak, ke pribumi maupun ke orang Belandanya? Oke, awal masuk ke Indonesia tuh Jepang tuh kayak gimana? Oke, aku spill di sini ya, depan dulu. Awal masuk ke Indonesia tuh si Jepang tuh nggak keras gitu sama orang pribumi. Kita baik-baik aja lah, kita kayak teman gitu. Aku saudara tuamu loh, Indonesia. Aku dari Jepang gitu. Kita saudara tua. Nah, orang Indonesia ini percaya banget nih kalau dia saudara tua. Karena ada ramalan namanya ramalan Joyoboyo, teman-teman, yang mengatakan nanti akan datang kayak apa gitu lupa, yang anggap kayak saudara gitu, ramalan Joyoboyo dari kerajaan Kediri. Nah, makanya si bangsa Indonesia dengan yakin, ya udahlah, aku percaya ini saudara tuaku gitu, teman-teman. Sama si Belanda keras enggak? Ya itu kayak ya sama si Belanda kayak gini, aku udah berhasil menguasai ini, yaudah mau nggak mau ya si Belanda ya nyerah gitu, teman-teman. Tapi sama bangsa Indonesia, awal mulanya tuh kayak baik banget gitu. Kayak anggap kita saudara loh, gitu teman-teman. Oke? Paham mungkin yang tadi yang ditanyakan? Selanjutnya Emma. Latar belakang nyerahnya Belanda ini apa, Kak? Latar belakang nyerahnya Belanda. Oh, kan tadi latar belakang ini ya, teman-teman. Gini, bentar. Oh, latar belakang menyerahnya Belanda ya? Ini Belanda dah. atau Jepang? Nyerahnya Belanda ini apa, Kak? Enggak, maksudnya Jepang di Indonesia gitu Kak, atau gimana nih, Emma? Bener banget nih, on mic, ayo. Biasa malu. Gimana, Emma? Latar belakang nyerahnya Belanda ini apa, Kak? Aku nggak paham soalnya, sorry. Halo? Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan lain ya nih. Nah, ini Emma jawab nih. Jepang ini kan nguasain Batavia, Kak. Iya, bener banget. Dia udah berhasil nguasai Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. Tapi kok Belanda nyerahin gitu aja? Ya kan gini, teman-teman. Si Belanda tuh pihak sekutu. Nah, si Jepang ini kan pihak apa ya? Apa Kak namanya kalau bukan sekutu itu apa? Mungkin Kak. Bentar, aku mau nambahin. Sebenarnya gini, alasan kenapa Belanda itu menyerah, dia sebenarnya siapa sih yang mau nyerahin negara jajahannya kepada negara lain? Ini dia, Belanda ini gini loh, dia terdesak juga karena kan yang ada bom Pearl Harbor ya, yang pelabuhan itu. Nah, jadi karena tempatnya si Belanda itu benar-benar diserang banget sama si Jepang, jadi dia tuh merasa kayak nggak berdaya lagi, kayak udah kocar-kacir gitu loh. Nah, makanya si Belanda itu akhirnya menyerah juga kepada si Jepang. Cuman kan nanti pada akhirnya si Jepang kan yang menyerah kepada Belanda balik lagi. Nanti masalah menyerahnya Jepang kepada Belanda itu bagian aku. Malam gitu ya. Oke, saja ini biru. Berarti awal masuk Jepang itu nggak langsung menyerang gitu ya, Kak? Enggak, dia tuh baik banget sama bangsa Indonesia. Kita saudara tua, kita temenan gitu.
Bahkan nanti ada kisah sendiri ya teman-teman. Kenapa kok bisa baik? Nanti oke, next slide ya. Ditunggu dulu. Ditahan dulu keponya. Nanti akan kejawab setelah ini. Ini masih awal-awal banget nih teman-teman. Oke, aku next slide soalnya ini banyak banget nih teman-teman. Oke, ini perjanjian Kalijati. Pada tanggal berapa teman-teman? Pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, ada yang tahu nggak nih mengenai apa nih isi dari perjanjian Kalijati? Yuk, ayo, boleh banget nih off mic. Chat ya udah, nggak apa-apa deh, ayo. Benar. Cari Google dulu, nggak apa-apa. Yang penting jawab-jawab aja deh, biar rame kita di sini. Yuk, biar rame gitu teman-teman, kayak biar ada kayak interaksi gitu. Benar, dua arah. Karena Ya. belajar tuh paling enak dua arah gitu loh. Kalau Sarah nanti kayak iklan teman-teman, kalau di ilmu komunikasi gitu. Oh, mantap. Ya. Menerapkan ilmu komunikasi ya, Mak. Ya benar banget. Gimana teman? Belum ada yang jawab nih. Oke, Ya udah udah jawab lanjut. nih. Oke, aku mau jelasin ya apa sih mengenai apa sih isi perjanjian Kalijati gitu. Oke, ini aku next. Nah, ini teman-teman, mengenai penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda kepada Jepang. Jadi negara Indonesia ini serah terimanya tuh di perjanjian Kalijati. Nah, ini ditandatangani siapa sih isi perjanjian Kalijati itu? Nah, ini yang dari pihak Belanda itu ada nih. Aku nggak bisa bahasa Belanda ya. Ini Jenderal van Sterkenburg. Inilah intinya, aku nggak bisa bilang bahasa Belanda soalnya. Nah, ini merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, selanjutnya nih, di Belanda juga ada nih, Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten. Itu Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa. Tapi ini kadang ya di beberapa soal, itu si gubernurnya ini jarang di-spill, teman-teman. Yang sering di-spill itu cuma ini aja, Hendrik Terpoorten aja. Kalau aku pernah latihan soal dulu waktu SBM tuh gitu, teman-teman. Nah, si Jepang itu diwakili siapa? Jenderal Hitoshi Imamura, gitu, teman-teman. Jadi, perjanjian apa ya antara Belanda sama Jepang itu perjanjian apa yang mengenai penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda kepada Jepang itu adalah perjanjian Kalijati, bukan Linggarjati, teman-teman. Oke, ingat ya, Kalijati di Subang, Jawa Barat, bukan Linggarjati. Nanti beda konteks banget nanti. Oke? Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Paham, Kak. Oke, sih keren banget nih, Cici. Oke, ya, aku next ya. Ini gak ada yang nanya nih, belum ada yang nanya. Oke. Oke, selanjutnya nih, pendudukan Jepang. Nah, aku mau membahas tentang kebijakan Jepang nih, teman-teman. Tadi nggak kelihatan. Oke, ini. Oke, kebijakan Jepang tuh aku ambil ini, ada 5. Yang pertama itu bidang politik, militer, ekonomi, sosial budaya. Aku jadiin satu ya, sosial sama budaya. Soalnya hampir-hampir mirip gitu. Terus pendidikan gitu, teman-teman. Oke? Ini masih kayak awal-awalnya sih. Nah, ini bidang politik. Nah, pada bidang politik ini si Jepang nih ada 3 kebijakan nih. Pertama, si Jepang tuh ini yang tadi tanya nih, 3A apa sih, Kak? Nah, ini mungkin ada yang tahu nggak nih gerakan 3A itu apa? Kepanjangan dari apa 3A? Ayo, boleh banget nih. On mic boleh, chat boleh deh, nggak apa-apa. Harusnya tahu sih, Oh, ini kan jawab, dari SD. Kak. Oh, itu jawab tuh, siapa tuh? Diana. Ya. Diana atau Jasmine nih? Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, sama Nippon Pemimpin Asia. Oke, ini ada lagi nih kolom chat nih, ada nih Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia. Oke. Mantep. Oke, mantep. Keren banget. Semoga lulus PTN tahun depan, tahun 2022. Amin. Amin ya, teman-teman. Oke, nih ya, teman-teman. Sorry. Nih, gerakan 3 itu apa? Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Oh, oke. Kadang tuh kalau di sumber lain tuh Jepang, teman-teman. Nippon sama Jepang tuh sama ya, teman-teman. Jadi nggak usah bingung nih. Nippon tuh apa? Terus itu sama banget sama Jepang. Oke. Jadi ada yang sumber yang mengatakan Nippon tuh diganti dengan Jepang. Oke, teman-teman. Nah, itu dipimpin oleh siapa? Mr. Samsudin. Tujuan apa sih kok Nippon itu? Nah, itu bertujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia melalui propaganda dan sentimen Asia dengan slogannya persemakmuran bersama Asia di bawah pimpinan Jepang.
Jadi biar kayak tertarik gitu, biar dianggap, ih Jepang baik banget ya, gak kayak Belanda, ternyata si Jepang tuh kayak gini gitu, melakukan propaganda gitu, biar kayak tertarik gitu. Padahal ya awalnya itu cuma awalnya aja sih teman-teman, awalnya. Oke, yang selanjutnya ini teman-teman, Putra. Putra itu apa, Kak? Itu Pusat Tenaga Rakyat. Nah, itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Bertujuan untuk merangkul golongan nasionalisme, sekuler, dan nasionalisme Islam dalam menggerakkan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan perang Jepang melawan sekutu. Nah, tapi si Putra ini itu kayak malah si Jepang tuh rugi banget adanya si Putra ini. Kenapa Kak kok rugi Kak? Mungkin ada yang tahu nggak nih sebelum aku menjelaskan? Jepang bangun Putra malah rugi, nggak malah untung. Nah, mungkin ada yang tahu nggak nih teman-teman? Boleh banget. Karena boleh. kayak bukan pemuda, kayak pemimpinnya tuh malah lebih memanfaatkan itu untuk kemerdekaannya Indonesia. Nah, oke, keren banget nih. Jika bakal perjuangan untuk mau kemerdekaan Indonesia, Kak. Karena memberontak ya, Kak. Oke, jadi benar banget nih yang teman-teman katakan. Tapi aku mau kayak ngelurusin gitu. Benar banget, adanya Putra ini malah membuat kesempatan bangsa Indonesia kayak buat bersatu gitu. Nasionalismenya makin kuat gitu. Kita punya organisasi nih yang didirikan oleh Jepang gitu. Jadi ayo kita manfaatin lah organisasi ini untuk menyatukan bangsa Indonesia gitu buat kemerdekaan gitu, niatnya tuh seperti itu. Apalagi ini ada pemimpinnya Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur gitu teman-teman. Oke. Nah ini Jawa Hokokai. Nah itu Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Nah bertujuan untuk mengarahkan rakyat agar berbakti sepenuhnya kepada Jepang dan demi tercapainya kemenangan dalam perang Asia Timur Raya. Jadi ini tuh kayak biar rakyat tuh kayak berbakti sepenuhnya kepada Jepang gitu demi tercapainya kemenangan dalam perang Asia Timur Raya. Nah kalau katanya tuh janjinya itu gini, misal si Jepang ini menang, ya udah nanti Indonesia bakal dikasih kemerdekaan gitu teman-teman. Nah ini tuh organisasi yang didirikan oleh Jepang gitu teman-teman. Oh ya aku cuma ngasih info aja nih. Kalau semua organisasi itu yang buatannya Belanda tuh waktu zaman Jepang tuh dihapuskan ya teman-teman, dihapuskan. Karena apa? Ya biar nggak ada unsur-unsur Belandanya gitu, kecuali satu, yaitu MII, Majelis Islam A'ala Indonesia. Nah, kenapa sih Kak itu nggak dihapuskan? Karena itu kan ada unsur Islamnya. Nah, si Jepang tuh yakin kalau Islam itu kayak benci banget sama Eropa. Jadi kayak ya udahlah buat apa dihapus, kan nggak pro banget sama nggak pro sama pihak Eropa gitu. Makanya tuh dipertahankan sampai ganti namanya Masyumi gitu teman-teman. Majelis Syuro Muslim Indonesia kalau nggak salah, lupa aku, pokoknya Masyumi gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya MII, itu sama nggak sama Masyumi? Sebenarnya sama, tapi kayak ganti nama gitu waktu Jepang. Nah, adanya kebijakan bidang politik ini tuh memberikan keuntungan kepada pihak Indonesia. Karena apa? Dapat membuat persatuan bangsa Indonesia. Gitu, teman-teman. Aku next ya, soalnya banyak banget. Nanti aku buat sesi tanya-jawab di akhir. Oke? Nah, selanjutnya bidang militer. Nah, pada bidang militer itu ada Senandan pada tanggal 9 Maret ya 1943, yaitu Barisan Pemuda bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia. Jadi buat kayak mempertahankan gitu, persatuan gitu. Misalnya kayak Bodan, itu barisan pembantu polisi ya, bertujuan untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Fujinkai, himpunan wanita, bertujuan untuk mendukung tentara Jepang dalam perang yang lebih luas di Asia Timur. Oke, jadi Fujinkai ini kayak gini teman-teman fungsinya. Jadi kayak wanita itu disuruh kayak buat misal ada tentara Jepang yang luka-luka gitu ya teman-teman. Nah itu wanita yang di Fujinkai ini itu kayak ngerawat gitu loh tentaranya gitu. Misal kayak buat dapur umum dan sebagainya gitu. Saja Heiho yaitu pembantu prajurit Jepang yang bertujuan untuk membantu Jepang melawan sekutu. Saja yaitu Peta pembela tanah air yang bertujuan untuk menghadapi perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Nah, yang satu dari Senandan sampai Fujinkai ini tuh dia tuh bersifat semi militer. Jadi nggak militer-militer banget gitu. Nah, dari Heiho sampai Peta ini tuh udah kayak militer gitu. Dan setiap masuk kayak yang Peta ini tuh yang kayak Senandan
itu mungkin kayak umur 15 tahun udah boleh masuk gitu. Tapi yang kayak PETA ini udah gimana ya? Udah tingkatnya tinggi. Soalnya nih organisasinya bukan organisasi militer gitu, teman-teman. Nah, oke. Ini aja nih, aku ada tambahan nih buat kalian. Nah, setelah aku mau tambahan aja nih, teman-teman. Setelah perjanjian Kalijati, Jepang itu membentuk pemerintahan militer di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintahan tentara ke-16 Angkatan Darat, itu wilayah meliputi Pulau Jawa, Pulau Madura, dan beribu kota di Jakarta. Selanjutnya itu pemerintahan tentara ke-25, yaitu Angkatan Darat, itu wilayahnya tuh Pulau Sumatera, beribu kota di Bukit Tinggi, pemerintah armada kedua Angkatan Laut, yaitu ini wilayah meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, termasuk Bali ya teman-teman, terus Pulau Maluku, dan Pulau Papua, yang beribu kota di Makassar, gitu teman-teman. Dan ini tambahan juga, jadi si ini pemerintahan tentara ke-16 Angkatan Darat ini tuh, dia tuh membangun gitu, kayak ada kayak peraturan dari Jepang, kayak biar memudah administrasi, dia tuh kayak membentuk kayak ini, karesidenan, kota madya, kabupaten, kewedanan, kecamatan, desa, atau kelurahan. Itu diterapkan di daerah Jawa dan Madura aja. Kecuali ada 2 daerah yang dianggap sama si Jepang itu daerah istimewa, yaitu apa teman-teman? Yogyakarta sama Surakarta. Diingat-ingat ya, daerah yang dianggap si Jepang istimewa itu apa? Itu Yogyakarta sama Surakarta. Karena apa? Di situ ada kayak kerajaan apa? Mataram itu loh ya, Mataram Islam yang pecah itu loh, gitu teman-teman. Jadi ada ini, biar kayak memudahkan administrasi gitu. Oke, sampai di bidang sini ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ini ada nggak nih? Nah, ini apa nih? Kok nggak ada suaranya ya? Oh ada kok. Ada kan ya suaranya, masuk ya Kak ya? Masuk kok, di aku masuk aman-aman. Oke. Kak, aku mau tanya, kenapa Putra masuknya ke politik? Kenapa bukan ke militer? Ayo, ini ke militer teman-teman. Oh, Putra. Oke. Putra ya, kirain PETA. Nah, karena si Putra ini kayak pusat tenaga rakyat, kayak ini loh, merangkul nih. Sorry, kelihatan aku. Bertujuan untuk merangkul golongan nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islam. Jadi kayak dia tuh kayak merangkul gitu, biar orang Indonesia tuh, niatnya Jepang tuh bangun gitu, biar orang Indonesia tuh kayak oke, yuk kita teman, ayo kita kayak dirangkul gitu teman-teman, biar si orang Indonesia biar gak benci banget sama si Jepang. Kita saudara tua, ayo kita berteman gitu di Putra. Tapi ini malah membuat kesempatan bangsa Indonesia untuk bersatu gitu. Akhirnya si Putra ini dibubarkan, diganti dengan Jawa Hokokai gitu teman-teman. Oke. Lagi nih, sudah aku jaga dari masuk keluar. Oke. Yang tadi yang naik siapa nih? Asteroid. Oke, paham nggak nih? Oke. Oke ya. Udah clear ya di sini. Soalnya masih banyak banget nih teman-teman. Aman, Kak. Oke, aman. Iya teman-teman, ingat ya, daerah istimewa yang dianggap oleh Jepang tuh ada 2, Surakarta sama Yogyakarta. Gitu teman-teman. Oke. Oh iya, adanya militer ini ya membantu banget nih buat si Indonesia, karena biar kayak Indonesia tuh malah oke, kita punya kayak tahu gitu loh, bagaimana kayak senjata-senjata yang modern gitu, makin tahu gitu teman-teman. Oke, itu manfaatnya sih, bidang positifnya. Selanjutnya ini bidang ekonomi. Nah, ini yang pertama itu adalah pengambilan aset pemerintahan Hindia Belanda. Jadi semua aset yang punyanya nih, aset-aset yang ditinggalkan oleh Belanda itu disita dan menjadi milik Jepang. Jadi kayak pabrik gula kan waktu Belanda jajah Indonesia kan banyak banget kan pabrik gula waktu itu setelah tanam paksa kalau nggak salah tuh banyak banget didirikan kayak pabrik gula, kayak kantor-kantornya itu. Nah itu disita oleh Jepang dan menjadi hak milik Jepang waktu itu. Saja ini perbaikan tanaman perkebunan. Nah, semua tuh kayak tanaman yang nggak ada gunanya buat perang itu diganti teman-teman. Nah, waktu itu diganti oleh jarak. Kenapa sih Kak kok diganti oleh jarak? Padahal kan jarak cuma itu ya. Nah, itu ada faedahnya banget bagi Jepang. Itu buat pelumas kayak alat perangnya Jepang. Iya, benar. Senjatanya. Buat pelumas gitu loh teman-teman. Nah ini, yang ketiga kebijakan moneter dan perdagangan. Jadi waktu Jepang itu hanya 2 mata uang yang berlaku yaitu gulden dan rupiah Hindia Belanda.
Terus yang ini, sistem ekonomi perang autarki. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak nih, sistem ekonomi perang autarki? Nah, nanti aku, nah nih, oke, sambil nunggu yang apa nih sih Kak, sistem autarki gitu, ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak nih, sistem ekonomi perang autarki? Oke, kayaknya nggak ada ya, aku next ya, sorry. Oh, oke, masuk. Bentar. Oke nih, sistem ekonomi autarki yaitu setiap daerah tuh harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus dapat memenuhi kebutuhan perang gitu teman-teman. Jadi udah kayak misalnya daerah Jawa Timur nih, dia tuh harus bisa memenuhi kebutuhannya daerah tersebut juga sama perang gitu teman-teman. Itu yaitu sistem ekonomi perang autarki. Itu waktu pendudukan Jepang aja. Ini ada nanya nih, diganti dengan tumbuhan apa ya Kak? Jarak ya teman-teman. Kan waktu Belanda tuh banyak banget ya kayak tebu, kayak rempah-rempah gitu. Nah waktu si Jepang ini semua tuh kayak diganti gitu sama jarak yang nggak ada hubungannya sama perang, kita ganti gitu. Jadi Jepang tuh kayak kita menanam terus harus ada gunanya gitu buat si Jepang gitu. Gitu teman-teman, oke? Jadi autarki kayak otonomi daerah gitu ya Kak. Iya gitu sih, kurang lebih kayak dia tuh dapat kayak memenuhi kan kalau daerah kan kayak daerahnya aja, tapi si autarki ini bisa kayak memenuhi kebutuhannya perang. Padahal tuh misalnya ya di daerah itu ada perang, ya udah si daerah itu juga harus dapat memenuhi buat perang gitu. Makanya padahal yang perang tuh si Jepang, tapi si Indonesia ini malah disuruh kayak ngidupin gitu loh, yang orang yang perang gitu, biar makan, biar minum gitu. Itu sih teman-teman. Malah jarak toh. Oke, thank you. Sorry nggak kedengeran. Oke. Oke ya, ini udah nggak ada yang nanya lagi ya. Nanti aku jawab kalau ada yang nanya. Oke, teman-teman. Adanya bidang ekonomi yang dilakukan oleh Jepang ini memberikan dampak, yaitu apa? Malah makin merosotnya ya ekonomi di Indonesia. Makin rakyat tuh makin sengsara gitu hidupnya. Bahkan tuh sampai ada waktu itu ada yang rakyat pakai karung goni. Buat baju itu pakai karung goni, teman-teman. Makanya tuh ada kayak lomba 17 Agustus, lomba balap karung pakai karung goni. Yaitu salah satunya ya dari itu, teman-teman. Gitu, teman-teman. Info dari aku. Sedikit info aja sih itu. Oke, itu bidang ekonomi, hanya bidang sosial dan budaya. Nah, yang bidang sosial itu adanya sistem Romusa. Nah, Romusa itu apa, Kak? Romusa itu sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia. Jadi itu yang awal-awalnya si Jepang itu baik banget gitu ya sama si Indonesia. Ternyata ada Romusa dan ini lebih berat daripada prodinya si Belanda gitu. Selanjutnya adanya Jukun Lanfu. Ini sangat asing ya di telinga kalian mungkin. Nah, Jukun Lanfu itu apa? Itu perempuan sebagai tenaga kerja untuk dijadikan penghibur tentara Jepang. Jadi kayak warga Indonesia atau negara yang dijajah oleh Jepang itu yang cantik-cantik itu kayak direkrut buat penghiburnya tentara Jepang gitu. Kayak itulah teman-teman. Tuh. Selanjutnya tuh budaya ya, menghilangkan kebudayaan Barat dan menggantinya dengan kebudayaan Jepang. Nah, ini merupakan kayak hal yang menurut Indonesia tuh kayak ada untungnya juga. Waktu ini tuh waktu budaya adanya ini Indonesia tuh boleh banget kayak ngibarin lagu merah putih, sorry, mengibarkan bendera merah putih, kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya tuh boleh banget waktu itu. Jadi kayak, ih Jepang baik banget ya gitu. Itu waktu awal-awalnya aja. Terus aja gini, pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan Keiman Bunka Shidoso. Nah adanya ini pusat kebudayaan ini malah kayak menguntungkan Indonesia karena apa? Munculnya kayak apa ya, kayak sastra-sastra gitu, tapi rata-rata tuh sastranya tuh harus ini, berisi sanjungan kepada Dai Nippon. Dai Nippon tuh apa, Kak? Dai Nippon itu kayak kekaisaran Jepang gitu, teman-teman. Namanya Dai Nippon. Saja nih, memberi kebebasan berbahasa Indonesia. Jadi waktu Jepang datang, Jepang tuh bilang gini, yuk kamu nggak apa-apa bilang bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Kamu ngibarin bendera merah putih juga nggak apa-apa gitu, dibolehin. Oh iya, satu lagi, si Jepang ini juga nerapin peraturan Indonesia tuh harus sekeri, jadi kayak hormat kepada matahari setiap pagi gitu. Itu sampai ada pertentangan tuh. Nah, pertentangan itu apa? Nanti di next slide-nya. Oke? Oke, ada yang ditanya lagi nggak nih? Wah, oke, ada yang ditanyakan lagi nggak nih teman-teman? Oke, aku sorry ya, aku kecepatan soalnya aku ngebut banget nih. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman?
Jadi waktu ini dalam bidang budaya nih Jepang baik banget nih. Paham, Kak? Oke, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Kak, yang hormat ke matahari bukan sih? Kak, yang hormat ke matahari bukan sih? Oh, itu sekeri ya teman-teman, hormat kepada matahari. Jadi misal setiap pagi, rakyat Indonesia tuh kayak disuruh kayak sama Jepang gitu, kayak hormat kepada matahari. Namanya itu sekeri kalau nggak salah. Aku nggak tahu bacanya gimana. Sekerin gitu loh teman-teman. Oh ya ini, sekeri, ya itu. Bener banget. Oke ya teman-teman, udah paham ya dari sini? Atau ada yang ditanyakan lagi nih teman-teman? Halo, udah paham teman-teman? Lanjut Paham, Kak. Kak. Oke, sip. Aku lanjut ya. Nih, nah pada bidang pendidikan itu memberikan dampak yang negatif justrunya, bukan malah nggak banyak positifnya gitu. Yang pertama tuh bahasa Melayu wajib dipelajari. Sorry, ini bukan bahasa Melayu, bahasa Jepang. Sorry, ini salah ketik, nanti aku perbarui. Ini bahasa Jepang ya teman-teman, bukan bahasa Melayu. Sorry, bahasa Jepang tuh wajib dipelajari gitu teman-teman. Terus nih, pendidikannya diberikan untuk kepentingan perang. Nah, ini kenapa kok bisa merosot pendidikan di Indonesia? Pada waktu Belanda tuh sempat naik ya, karena ada trias politika dan kawan-kawannya itu. Nah, karena apa? Pendidikan Jepang tuh untuk kepentingan perang aja gitu. Nah, nih, kalau di waktu Jepang, sekolah rakyat tuh dengan masa pendidikan 6 tahun, sekolah menengah pertama tuh 3 tahun, menengah tinggi masa pendidikannya 3 tahun. Gitu, teman-teman. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Ini bahasa Jepang ya, wajib dipelajari. Waktu pada bidang pendidikan, ini pendidikan di Indonesia justru merosot. Karena apa? Karena ini pelajaran yang diberikan tuh hanya untuk kepentingan perang aja gitu. Nggak kayak diajarin kayak apa, membaca atau apa itu enggak. Jadi boleh banget kita berbahasa Indonesia, tapi malah pendidikannya tuh kayak merosot gitu, teman-teman. Katanya gemes. Oke, makasih. Oke, ada yang tanya lagi nggak nih, teman-teman? Kak, izin nanya, Kak. Iya, boleh banget nih. Cici apa dia? Pas waktu masa pemerintahan Belanda itu, Kak, Indonesia dikasih pendidikan juga, Kak? Ya, heeh. Iya, Kak, itu saya nanya, Kak. Iya, bener banget. Oke. Jadi pendidikan Indonesia tuh bisa dikatakan lebih oke. Karena apa? Rakyat Indonesia tuh diajarin kayak membaca, menghitung, gitu. Boleh tuh basic aja, nggak diajarin perang. Nah, waktu si Jepang malah diajarin perang aja gitu. Sehingga pendidikan Indonesia waktu itu merosot tajam banget gitu, teman-teman. Nanti kayaknya dibagiin nggak, Kak? Dibagiin kok, tenang aja. Oke. Bukannya pendidikan untuk pribumi hanya golongan ke atas saja, Kak. Kan ada kan yang buat golongan bawah, yang nanti buat kelas apa ya, pendidikan buat kaum bawah tuh ada waktu Belanda, tapi nanti setelah lulus mereka nggak lanjut ke kuliah sekolah di Belanda atau yang bagus-bagus, enggak, malah dijadikan kayak pekerja yang murah gitu loh, yang dengan gaji yang murah gitu waktu Belanda gitu, teman-teman. Nih, ada lagi nggak nih yang nanya? Tapi kenapa udah panjang banget dijajah Belanda, tapi kenapa Indonesia pada nggak mahir bahasa Belanda ya, Kak? Nggak kayak bekas aja. Soalnya waktu Belanda itu, waktu pendidikannya itu nggak diajarin bahasa Belanda, teman-teman. Kalau yang Inggris tuh malah dia tuh kayak nanamin gitu, gimana kita bangun negara yang baik, kayak gitu, kayak sesuai yang aku pernah baca ya. Jadi si Inggris tuh kayak nanamin gitu, gimana caranya kayak bangun negara yang baik tuh kayak gimana gitu. Terus kayak apa lagi sih contohnya? Aku mau nambahin deh dikit. Oke, Itu yang nanya siapa ya? Ariel. Siapa sih? Shell, astaga. Shell. Sebenarnya kalau kita bilang Indonesia nggak mahir bahasa Belanda, menurutku pada zaman dulu tuh mahir. Coba kita lihat veteran-veteran, dan termasuk nenekku, dia kan veteran. Nah, itu dia dulu pada zamannya dia mahir pada bahasa Belanda. Dan menurut kesimpulanku adalah kenapa sekarang itu udah nggak banyak lagi orang yang bisa bahasa Belanda, karena kita kan memang sudah kita sudah bertekad untuk merdeka, jadi kita benar-benar mau menghapuskan segala hal yang berkaitan sama penjajahan. Terus kita juga ditanamin sama bahasa Indonesia gitu kan. Jadi itulah kadang alasan kenapa kita juga nggak begitu mahir pada zaman sekarang ya, generasi sekarang nggak mahir ke bahasa Belanda, kecuali sama orang-orang yang memang belajar dari bahasa Belanda itu gitu. Enggak, Shell, kira-kira. Terus si Juni ini juga benar sih, Kak. Karena Inggris tuh lebih ke ilmunya, kalau Indonesia, kalau Belanda tuh lebih ke bangunannya tuh juga benar gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Udah paham ya? Aku next ya. Oke, thank you tambahannya. Aku mau tanya.
Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, iya silakan. Eh, Sorry. itu kan Ya, tadi teman. kata kakak bidang pendidikan ini untuk kepentingan perang ya. Iya. Terus itu Mm-mm. yang untuk kepentingan perangnya sekolah rakyat masa pendidikan 6 tahun doang atau yang sampai penengah tingginya? Ya itu semuanya gitu. Jadi kita kayak diajarin perang gitu. Bahkan tuh kayak umur berapa ya? 15 tahun ya kalau nggak salah, 16 15 lah. Itu boleh banget dia tuh terjun ke itu apa ikut kayak perang itu boleh, tapi yang semi militer gitu kayak yang tadi yang atasnya Heho kayak tadi loh. Nih, sorry aku lupa. Nih, sorry teman-teman. Ini. Sorry. Nah, ini. Senandan, Kebodan ini boleh banget nih. Yang Senandan ini boleh banget umur sekitar 15 16 tuh boleh banget dia kalau udah mahir perang boleh banget ikut ini. Jadi gitu teman-teman. Untuk mendidik melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah Indonesia. Tapi ini malah tujuannya malah disuruh kayak perang gitu melawan sekutu gitu. Oke? Jadi Paham nggak? setiap tingkatan sekolah itu yang dipelajari cuma tentang perang aja gitu, Kak. Makanya pendidikan di Indonesia pada saat itu menurun. Ya bisa dikatakan gitu. Rata-rata kayak diajarin kayak perang. Karena apa? Si Jepang ini kayak basicnya tuh kayak basic militer gitu teman-teman negaranya waktu itu. Oke? Oke, Bisa makasih, Kak. diterima? Oke. Iya, bisa. Yang tadi ada yang nanya lagi siapa? Nggak ada ya? Oke, aku next ya teman-teman. Next ya. Nggak ada ya kan? Oke. Oke, selanjutnya nih, respon bangsa Indonesia. Nah, karena kebijakan itu, otomatis nggak mungkin lah bangsa Indonesia dengan diam aja. Nah, akhirnya bangsa Indonesia tuh melakukan kayak respon gitu nih, responnya bangsa Indonesia, sorry. Oke, yang pertama ini, melakukan kayak ini. Pertama itu pemberontakan zaman pendudukan Jepang. Sebenarnya banyak banget sih pemberontakan pada zaman pendudukan Jepang, tapi rata-rata itu kayak pemberontakan peta yang tadi. Yang peta yang bawah sendiri tadi teman-teman waktu kebijakan itu. Nah, tapi yang aku mau ambil yang ini di Blitar, soalnya ini lebih eksis gitu loh teman-teman menurut aku gitu daripada yang lain-lainnya. Soalnya ini ada kayak kejadian gitu, kayak yang karena kayak Supriyadi hilang tanpa jejak gitu soalnya. Tapi itu bukan aku nggak bahas itu, tapi cukup ini aja ya lingkupnya. Yang pertama itu di Aceh. Pada 10 November 1942 dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, itu disebabkan karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang gitu. Jepang tuh kayak nyuruh kayak Aceh kayak apa ya? Istilahnya kayak Romusa gitu kurang lebih. Jadi kayak sewenang-wenang gitu. Yang awalnya baik ternyata apa? Lama-lamanya si Jepangnya malah sewenang-wenang. Yang awalnya menganggap saudara tua, tapi akhirnya apa? Ya gitu, bohong gitu. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya tuh di Tasikmalaya pada bulan Februari 1944 dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Nah, itu disebabkan karena rakyat Singaparna tuh dipaksa untuk mengikuti upacara sekre. Yang tadi, setiap pagi itu harus hormat sama si matahari itu. Nah, si rakyat Singaparna tuh menolak. Kenapa? Rakyat Singaparna tuh rata-rata di sini tuh beragama Islam. Nah, kalau agak diajarin agama Islam, itu nggak boleh banget kayak nyembah matahari itu nggak boleh. Itu dianggap kayak ya nggak sesuai kayak ajaran pada agama Islam gitu. Akhirnya si rakyat Singaparna di Tasikmalaya itu kayak memberontak gitu teman-teman. Ya ini contohnya ini teman-teman, apa sekre gitu, hormat pada matahari. Setiap pagi itu harus kayak gitu. Saja tuh di Blitar pada 14 Februari 1945. Itu dipimpin oleh Supriyadi disebabkan karena kesengsaraan rakyat akibat kerja paksa atau Romusa Jepang. Jadi tuh kayak rakyat Blitar khususnya tuh kayak menderita banget karena Romusa. Karena Romusa itu lebih kejam katanya tuh. Saya nggak ngerasain. Jadi katanya itu lebih kejam daripada itu kerja Rodi gitu. Gitu teman-teman. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Aman. Oke, aman. Makasih. Oke, aku next ya. Nih, ada tambahan lagi nih buat teman-teman. Oke, kaum pergerakan nasional melakukan perjuangan juga menggunakan taktik dan strategi dua cara. Jadi yang kayak Soekarno dan kawan-kawannya itu enggak perang, tapi dia tuh melakukan taktik dan strategi. Ada dua cara. Yang pertama tuh legal. Nah, legal ini tuh dengan cara bekerja sama dengan Jepang. Jadi kayak kompromi gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan dan mempergunakan alat senjata dari Jepang. Jadi kayak dapat mengetahui gitu loh. Oh, si Jepang tuh kayak gini. Jadi tahu kayak dalamnya Jepang gitu. Nah, jadi kayak Soekarno dan Muhammad Hatta tuh kayak awalnya kayak
oh biar tahu, oh si Jepang tuh kayak gini 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 tuh biar tahu. Jadi kayak kompromi gitu. Ini cara legal tuh kayak gitu. Jadi nggak memberontak, justru kayak teman gitu. Padahal ya ada maksud khusus gitu, teman-teman. Selanjutnya itu cara ilegal. Nah, cara ilegal itu apakah? Itu gerakan bawah tanah dengan cara sembunyi-sembunyi karena tidak bekerja sama dengan Jepang. Itu dengan cara sembunyi-sembunyi gitu. Misal kayak memberontak gitu. Jadi nggak mau kerja sama sama Jepang, tapi dia tuh justru kayak sembunyi gitu. Misal, aku dapat info ini nih dengan cara kayak sembunyi-sembunyi gitu. Jadi nggak keluar-keluar gitu. Nah, itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir. Itu teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih? Taktik gerilya ya, Kak? Oh, bukan. Kalau taktik gerilya itu yang itu. Apa sih? Kak, aku lupa. Sudirman itu setelah Indonesia merdeka. Itu nggak masuk ini ya, teman-teman. Ini ada dua, nggak tahu ini nggak ada namanya taktik apa. Tapi ada dua cara, yaitu cara legal sama ilegal. Jadi bukan gerilya ya, Cici. Kalau gerilya itu justru yang itu, Jenderal Sudirman setelah Indonesia merdeka. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Aman, Kak. Oke, aman ya. Udah nggak ada ya? Oke, dari sini aman. Nah, selanjutnya aku udah selesai nih nyetain Jepang. Ini selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Catherine. Oke, teman-teman. Oke, makasih Hikmat. Sebelumnya aku senang banget karena teman-teman meskipun kita malam-malam masih aktif ya dari chat maupun dari mic. Semoga sampai akhir tetap diikutin dan tetap disimak. Sekarang aku mau bahas tentang upaya mewujudkan negara Indonesia merdeka. Penjajahan, namanya juga penjajahan itu sudah pasti melanggar hak-hak kita, hak asasi manusia. Tapi aku tidak membahas tentang hak asasi manusia karena itu terlalu jauh. Kalau kalian nanti ngambil ilmu hukum, baru nanti kalian ngebahas tentang materi-materi seperti itu gitu kan. Nah, tindakan kejam Jepang itu tuh benar-benar menimbulkan penderitaan bagi negara Indonesia. Tetapi hal ini teman-teman justru memperkokoh semangat persatuan kita. Maksudnya seperti apa? Jadi perlawanan itu dilakukan dari semua golongan supaya bisa merebut yang namanya kemerdekaan. Lalu, pada tahun 1944, Jepang itu mengalami banyak kekalahan dari pasukan sekutu. Dari kiri, kanan, atas, bawah, dia benar-benar terdesak, kekuatannya terancam, dan pada akhirnya mereka berjanji untuk memberikan harapan kepada kita. Gitu. Ini bahasa sehari-harinya aja ya, tapi nggak benar-benar kayak gini. Indonesia, aku mau nih ngasih kalian kemerdekaan. Nah, di sini aku mau nanya, kira-kira kalian tahu nggak janji ini dinamakan dengan janji apa? Janji Koiso, Kak. Benar, itu yang jawab siapa ya? Sasha, siapa sih? Sasha, Kak. Oke, makasih ya Sasha. Jadi itu namanya janji Koiso. Janji Koiso ini bertujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia supaya kita itu mau membantu mereka si Jepang dalam melawan musuhnya kayak gitu. Jadi dia melakukan berbagai cara supaya kita itu mau deh kita bantu Jepang aja deh, kasihan nih si Jepang gini gitu kan. Nah, menurut kalian kira-kira bangsa Indonesia mau nggak sih atau tergiur nggak sih sama tawaran itu? Tergiur nggak kira-kira? Iya. Jadi gini, aku luruskan ya. Jadi sini bangsa Indonesia itu tergiur, tapi yang mereka itu sadar gitu loh. Mereka sadar kalau ini nih ada taktiknya Jepang nih gitu kan. Ada yang iya betul, ada yang nolak. Ini taktiknya Jepang. Mereka sadar kalau ini bukan murni dari ketulusan Jepang mau memberikan kemerdekaan kepada kita kayak gitu. Jadi ketika masyarakat Indonesia itu sudah tahu kalau negara Jepang itu sudah mengalami keterdesakan atau mengalami tekanan dari kiri kanan atas bawah, jadi senior-senior atau tokoh-tokoh golongan muda, golongan tua mulai bergerak cepat. Pokoknya kita harus merdeka. Bagaimanapun caranya kita harus merdeka gitu. Lalu masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini dia pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya namanya Dokuritsu Zunbi Kosakai. Nah, BPUPKI ini teman-teman dianggap sebagai pembuktian janji Jepang atas pemberian kemerdekaan kepada kita gitu. Nah, BPUPKI ini nih
pada intinya mau menarik simpati kita lah, kayak biar kita tuh kasihan ke Jepang, biar kita tuh mau membantu mereka, biar kita tuh mau memenangkan mau berkontribusi supaya si Jepang ini bisa menang melawan sekutu kayak gitu. Nah, si BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 67 orang. Tahu nggak siapa ketua dan wakil ketuanya? Ada yang bisa jawab? Saya Kak. Siapa? PRT Rajiman Widyaningrat. Rajiman Widyaningrat. Itu Terus ketua. itu Ichiban Ashi sama si RP Suroso. Benar, ya. Jadi ketuanya itu KRT Rajiman Widyaningrat, terus wakil ketuanya ada 2, Suroso itu dari Indonesia dan Ichiban Ashi itu dari Jepang. Nah, apa sih tujuan dari pembentukan BPUPKI? Tujuannya itu sesuai dengan namanya ialah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara kita. Terus, secara resmi, BPUPKI itu melaksanakan sidangnya sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang yang kedua itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Tadi kan tujuannya untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Sekarang tugasnya itu ada 3. Dia merumuskan dan menyusun dasar negara, membentuk reses selama sebulan, dan juga membentuk panitia kecil. Nah, mengenai panitia kecil ini bakal aku bahas nanti ya. Terus ini aku mau tanya, ada yang tahu nggak di mana sih tempat pelaksanaan sidang pertama BPUPKI? Gedung Chuo Sangiin, Kak. Oke, benar ya. Jadi dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang itu menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. Jadi pembahasannya itu tentang merumuskan dasar negara. Nah, kita sekarang udah masuk ke perumusan dasar negara. Ini udah sering dibahas. Siapa sih yang merumuskan dasar negara? Pada awal-awalnya kan ada 3 tokoh tuh. Terus sebutinnya secara berurutan coba. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kak. Benar, ya benar. Jadi yang pertama itu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Hikmah, tolong slide-nya, Dek. Oke, nah ini isinya seperti yang kalian lihat, ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Masuk lagi ke Dr. Supomo, itu pada tanggal 31 Mei 1945. Dan pandangan dari beliau ini mendasari pada pemikiran bahwa negara itu harus dibentuk integralistik atau persatuan. Isinya itu ada 5, itu yang bisa kalian lihat. Ada persatuan, ada kekeluargaan, keseimbangan, dan lain-lain. Lalu masuk ke pandangan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, disinilah kenapa Pancasila disebut lahir pada tanggal 1 Juni. Tapi teman-teman, sebelumnya itu namanya Pancadharma. Cuman ini sependek pengetahuan aku ya, si Bapak Soekarno ini konsultasi ke ahli bahasa. Nah, ahli bahasa ini aku masih belum tahu siapa, belum ketemu. Dan ahli bahasa ini bilang kalau diganti aja, jadi Pancasila, seperti itu. Namun, setelah perumusan dasar negara ini, ternyata belum menghasilkan keputusan yang bulat gitu. Jadi dibentuklah sebuah panitia kecil yang bertugas menampung dan membahas aspirasi tentang dasar negara. Inilah yang disebut dengan Panitia 9. Nah, pada 22 Juni ini, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara. Tapi sebelum itu aku mau nanya, siapa ketua Panitia 9? Insinyur Soekarno. Ya, benar. Jadi ketua Panitia 9 itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kan dia udah berhasil nih merumuskan dasar negara. Nah, ini kita kenal dengan apa sih? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya, benar. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, ini yang membuat beda dengan yang kita sekarang adalah kan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi kan seiring berjalannya waktu terjadi protes gitu kan. Kalau kalian tahu terjadi protes dari kalangan timur kalau yang pertama ini diganti aja deh gitu. Soalnya kan Indonesia itu majemuk gitu, nggak hanya agama Islam aja yang mau merebut kemerdekaan di Indonesia, tapi agama-agama lain, mau itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga melakukan hal yang sama. Makanya digantilah politik ketuhanan yang Maha Esa. Terus next slide.
Nah, sekarang tadi kan udah ngebahas sidang pertama, itu yang rumusan dasar negara. Sekarang sidang kedua PKI itu membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, BPUPKI ini dia ngebentuk lagi panitia nih, teman-teman. Ada panitia perancang undang-undang, diketuai sama Bapak Insinyur Soekarno lagi. Ada panitia pembelaan tanah air, diketuai sama Bapak Abi Kusno Jokro Sujoso. By the way, kalau misalnya aku kecepatan, langsung ketik di kolom chat ya, biar aku lambatin. Kadang aku nggak sadar gitu kalau aku kecepatan. Terus, panitia ekonomi dan keuangan, itu diketuai sama Bapak Dr. Andos Muhammad Hatta. Jadi kelompok kecil panitia perancang undang-undang dasar ini bertugas untuk merumuskan rancangan undang-undang dasar, maksudnya yang bagian ini loh, pembukaan, batang, terus bagian-bagiannya gitu. Yang nanti hasilnya itu akan disempurnakan secara bahasa oleh panitia penghalus bahasa gitu. Nah, jadi di sidang kedua BPUPK ini tuh teman-teman ada yang menarik gitu menurut aku sih, karena dalam sidang kedua ini terjadi perdebatan antara orang-orang atau antar anggotanya gitu. Apa sih yang diperdebatkan? Diperdebatkan itu misalnya gini loh, namanya juga kita dalam suatu organisasi, pasti ada cekcok gitu kan. Si ini mau ini, si ini mau ini gitu. Begitu juga di sidang kedua BPUPK ini. Mereka berpikir kalau bentuk negara kita itu lebih mending monarki aja deh, kerajaan. Nggak usah federal aja deh, nggak usah republik aja deh gitu. Dan pada akhirnya terbentuklah kesepakatan kita mau jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, akhirnya BPUPKI pun dibubarkan. Aku mau tanya, kapan BPUPKI dibubarkan? Tanggal berapa? 6 Agustus ya, Kak? 7 Agustus. Ini jawab siapa? Tapi nggak apa-apa. Aku makasih banget karena udah mau berani jawab. Tapi jawabannya 7 Agustus ya. Jawabannya 7 Agustus 1945. Nah, next, Hikmah. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu kalian tentang timeline di bulan Agustus. Kan kita belajar sejarah itu sebenarnya seru gitu kan. Kita harus tahu dulu kalau materi awal itu ada Hikmah diakronik sama sinkronik, iya kan Hikmah ya? Nah, kalau diakronik itu kan berarti kita belajar sejarah dari kronologi waktu. Dan menurutku ini penting, karena dengan kita mengetahui tanggal ini dan tanggal ini, nanti kita juga tahu ini akan berkaitan dengan peristiwa apa. Makanya aku bikin timeline di bulan Agustus. Nah, pada tanggal 6 Agustus, itu kan berarti sehari sebelum pembubaran BPUPKI. Ternyata Hiroshima itu, kotanya di Jepang, dibom atom sama Amerika Serikat. Waduh, makin kocar-kacir si Jepang kan. Lalu pada tanggal 9 Agustus lagi, Nagasaki dibom atom sama Amerika. Makin jadilah Jepang itu keadaannya terdesak, pasrah, kayak nggak berdaya gitu kan. Dan pada akhirnya Jenderal Terauchi itu memanggil Bapak Soekarno, memanggil Muhammad Hatta, memanggil Bapak Rajiman untuk datang ke Dalat atau di Vietnam untuk meresmikan PPKI. Sekarang kita masuk ke PPKI. Nah, di sini aku ngebahasnya PPKI sampai ke sebelum proklamasi aja ya, teman-teman. Soalnya kita memang dibatasi sampai situ. Nanti pembahasan-pembahasan atau sidang-sidang dari PPKI setelah proklamasi dibahas sama teman lain, tutor lain gitu. Nah, jadi PPKI ini kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zunbi Inkai. Pada intinya, PPKI ini tetap sama, dia untuk menarik simpati kita, lagi-lagi untuk menarik simpati kita, teman-teman. Dan dia itu bertugas untuk melanjutkan pekerjaan dari BPUPKI gitu. Diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Vietnam yang di Dalat tadi oleh Jenderal Terauchi. Nah, peresmian ini dihadiri sama tokoh-tokoh yang tadi aku sebutkan, tuh yang Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Rajiman, kayak gitu. Awalnya PPKI itu anggotanya 21 orang, teman-teman, tapi tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI itu ditambah anggotanya menjadi 8 orang. Ketua PPKI siapa? Sama wakil ketuanya, ada yang tahu nggak? Ketuanya itu Insinyur Soekarno, wakilnya itu Dr. Andos Muhammad Hatta. Benar, ya, benar. Ini memang kalau
Aku benar-benar sangat mengidolakan Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, karena seperti yang kalian lihat dari tadi kita ngebahas kalau ini diketuain sama Pak Soekarno, ini diketuain sama Bapak Muhammad Hatta. Jadi memang harus ada yang kita teladani dari mereka ya teman-teman. Mereka punya kepemimpinan yang baik seperti itu. Ini intermezzo sedikit sih. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, tokoh yang diundang tadi itu balik ke Indonesia dan golongan muda pun segera mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena apa? Karena pada tanggal 15 Agustus Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, ketika Jepang menyerah tanpa syarat, disinilah terjadi kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini, teman-teman, benar-benar dimanfaatkan sama masyarakat Indonesia untuk membuat strategi supaya kita nih berdeka gitu. Namun meskipun begitu, meskipun Jepang itu udah menyerah pada sekutu, dia nggak benar-benar pergi dari kita, nggak benar-benar pergi dari negara kita, teman-teman. Gitu. Nah, terjadilah perdebatan antara golongan muda sama golongan tua gitu mengenai kapan sih waktu merdekanya. Ya sebagaimana orang tua dan orang muda lah ya kan, logikanya orang tua itu, tapi nggak usah bilang orang tua, golongan tua itu gitu kan, yang terdiri dari Bapak Soekarno sama Bapak Muhammad Hatta segala macam, itu berpikir kalau kemerdekaan jangan terburu-buru gitu, karena orang Jepang itu udah memberikan janji kemerdekaan kepada kita pada tanggal 24 Agustus. Dari mana taunya? Dari yang waktu si Jenderal Trauci itu mengundang tiga tokoh tadi, teman-teman. Jadi Bapak Soekarno bilang, jangan terburu-buru. Ntar kalau kita terburu-buru, banyak terjadi pertumpahan darah. Dan itu kayak apa ya? Biar lebih matang lah kemerdekaan kita seperti itu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir benar juga gitu kan pemikiran Bapak Soekarno. Karena kita kekuatannya nggak sekuat Jepang gitu. Dan kita juga udah banyak kehilangan nyawa segala macam kalau misalnya terjadi pertumpahan darah lagi kan kayak gimana kesannya gitu. Tapi dari pemikiran orang muda atau golongan muda kayak gini, enggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya mau ada terjadi pertumpahan darah pun aku rela gitu loh, aku siap, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia itu merdeka bukan karena hadiah atau pemberian dari Jepang, melainkan karena usaha dari negara Indonesia itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi semangat antara golongan tua dan golongan muda ini benar-benar harus kita teladani. Jadi kita ya aku nggak perlulah menasihati atau apa karena kita sama-sama generasi muda, kita sama-sama lah bergandeng tangan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah capek-capek diremut sama pejuang kita di masa lampau seperti itu. Nah, karena terjadi perdebatan ini, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Next slide. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta diculik sama golongan muda ke Rengas Dengklok pada pukul 4. Ada yang tahu nggak kenapa sih harus di Rengas Dengklok? Kenapa nggak di Pontianak? Kenapa nggak di Jakarta? Kenapa nggak di Semarang? Ada yang tahu nggak? Karena Kak, masyarakat di Dengklok itu udah pro kemerdekaan Kak. Terus karena merupakan markas dari PETA juga Kak, membela tanah air. Oke, benar. Dan aku beri tambahan juga sedikit. Karena letaknya itu terpencil, teman-teman. Kalau yang tadi jawaban siapa ya? Nggak muncul di aku. JJ Kak. Ya. Kalau jawaban JJ itu, jujur J, aku kurang, belum pernah mendengar itu sih. Cuman mungkin kalau memang benar nggak ya Hikmah ya? Aku nggak berani bilang ini benar atau salah. Benar nggak? Kalau yang untuk markas PETA tuh benar banget teman-teman. Jadi di Rengas Dengklok tuh ada kayak itu markas PETA gitu. Oke. Makasih info tambahannya ya teman-teman. Tapi selain itu juga karena Rengas Dengklok itu tempatnya terpencil. Dan kenapa sih dipilih tempat yang terpencil? Karena biar jauh dari pengaruh Jepang dan dari segi keamanan pun bisa terjaga gitu. Terus namanya juga diculik gitu kan. Jadi Bapak Soekarno tuh sempat kecewa dan kesal gitu loh sebenarnya sama golongan muda. Tapi mau bagaimanapun beliau tetap memenuhi tuntutan golongan muda supaya tidak terjadi keributan. Betapa bijaknya ya kan Bapak pendiri negara kita pada saat itu. Terus akhirnya terjadilah keputusan antara golongan tua dan golongan muda yang kesepakatannya itu kayak ya udah kita memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Dan pada akhirnya setelah melalui proses yang panjang, Soekarno-Hatta pun kembali ke Jakarta yang dijemput sama Bapak Ahmad Subarjo. Jadi Bapak Ahmad Subarjo tuh bilang kayak
Iya, kita merdeka. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Paling lambat tanggal 17 Agustus jam 12 deh. Bener, kayak gitu intinya. Terus bahkan tadi gimana ya, Mak? Si Ahmad Subarjo bahkan mau mempertaruhkan nyawanya ya kan, Mak ya? Bener banget gitu teman-teman. Soalnya kalau nggak jadi merdeka, aku bakal kayak naruh nyawaku gitu teman-teman. Ya. Subarjo dari golongan tua ya Ahmad Subarjo itu. Jadi, udah nih, itu tadi info tambahan dari Hikmah ya. Terus pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 5, para tokoh golongan muda dan golongan tua pun keluar dari rumahnya Laksamana Maida. Siapa yang tahu Laksamana Maida ini siapa? Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang yang di Jakarta. Ya benar, jadi Bapak Laksamana Maida ini dia merupakan perwira tingginya gitu, kayak kepalanya gitu, Angkatan Laut Jepang yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman, dan bahkan dia mau meminjamkan rumahnya untuk para tokoh atau para pendiri negara kita merumuskan teks proklamasi. Aku waktu ngebaca ini waktu SD dan SMP benar-benar terkesima dengan Bapak Laksamana Maida ini, karena apa ya? Dia kan kalau dalam artian penjajah gitu, tapi dengan kebaikan hatinya dia mau meminjamkan rumahnya untuk sebagai tempat perumusan naskah teks proklamasi seperti itu. Terus naskah proklamasi itu dirumuskan oleh 3 tokoh kemerdekaan. Siapa saja? Ada yang bisa jawab nggak? Pasti bisa sih, orang udah sering ya kan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Ya, benar. Jadi 3 orang itulah yang memberikan pandangan mereka atau memberikan usul-usul mereka mengenai naskah teks proklamasi. Jadi mereka itu sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.30 WIB. Jadi Bapak Muhammad Hatta itu berpesan gitu kan, perbanyak teks proklamasi kita kayak gitu kan. Terus jangan lupa disiarkan ya tentang kemerdekaan kita gitu. Lalu siapa sih tokoh yang mengemban amanat untuk menyebarkan berita ini? Nah, ini adalah golongan muda, si Soekarni. Terus teman-teman, proklamasi kemerdekaan itu kan pada awalnya mau dibacakan di lapangan Ikada atau Monas. Nah, itu kenapa alasannya nggak jadi, malah dipindahkan ke rumahnya Bapak Soekarno? Ada yang tahu nggak? Nggak ada kali ya. Ya udah, langsung aku jawab ya. Karena pada saat itu kan tadi aku udah bilang, Jepang tuh belum sepenuhnya keluar loh. Jaga-jaga. Ya benar. Mana sih? Karena nggak aman. Ya, jadi kan tadi aku udah bilang, kalau Jepang tuh meskipun dia udah menyerah pada sekutu, dia tetap kayak belum keluar sepenuhnya dari negara kita gitu. Jadi supaya untuk tidak terjadi pertumpahan darah sebesar-besarnya lagi waktu proklamasi dibacakan, ya iyalah proklamasi kan apa sih peristiwa sakral untuk negara kita, masa terjadi pertumpahan darah gitu kan. Makanya dibuatlah di rumahnya Bapak Soekarno atau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Next slide, ada nggak ya? Aku lupa ingat. Oh ya, ini berarti tadi lupa. Terus slide lagi. Next lagi. Nah, udah selesai materi dari aku, tapi aku mau nanya deh. Ada yang tahu nggak siapa yang mengibarkan bendera kita waktu proklamasi? Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Bener, ya. Kalau yang menjahit bendera? Fatmawati. Kalau yang mengetik naskah proklamasi? Oke. Kenapa aku tanya ini teman-teman? Karena hal-hal seperti ini adalah hal paling dasar yang harus kita ketahui. Meskipun apa ya sederhana gitu kan, kita harus tahu siapa-siapa aja tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan, pejuang-pejuangnya dan lain sebagainya. Dan juga ini termasuk fakta trivial sih. Dan fakta trivial itu kayak gimana ya? Fakta kecil yang sebenarnya jarang kita perhatikan, tapi sebenarnya kadang mau nih keluar di UTBK kayak gitu. Aku pernah dengar itu di Zenius waktu itu gitu. Itu yang nyebut merek ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, maaf. Sekian materi dari aku, mungkin ada yang nanya sambil merem. Merem maksudnya? Sambil merem. Sekalian dok sambil merem, Kak. Mungkin ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak, kita langsung ke kuis. Kuis, Enggak, mungkin tadi aku jelasin kecepatan atau kurang paham. Ya, aku sama Hikmah tuh orangnya cepat kalau ngomong. Kayak nge-rap gitu. Oke, ada yang nggak ada Kak gitu. Nggak ada nih. Oke, aku minta tolong sama kalian nih buat kuis. Buka kuisis ya teman-teman.
Kita main kuis ya, di kuisis ya teman-teman. Ini aku stop share dulu, aku mau buat kuisisnya, oke? Bentar. Kak, Ya, gimana? permisi aku mau tanya. Mm. Kalau di masa Belanda itu pendidikannya kan masih ini ya dibedain ya Kak, yang kayak kasta-kastanya mereka gitu. Mm. Kayak anaknya bangsawan sama rakyat biasa. Mm-mm. Ya, Itu gimana? di Jepang itu mereka disamaratakan atau tetap ada gitu Kak? Kalau menurut aku ya, kan Jepang kan datangnya tuh kalau di Indonesia tuh awalnya tuh dia baik banget gitu ya teman-teman. Kayak kita saudara tua, aku dari Jepang gitu. Nah otomatis si Jepang tuh nggak bedain gitu kasta atau apa gitu nggak. Nah tapi si Jepang itu tuh mau fokuskan pendidikan militer. Karena apa? Karena kalau aku ya analisa, kalau bisa dikastain gitu, nggak mungkin lah rakyat Indonesia mau kayak sekolah di itu bakal merugikan si Jepang. Nah makanya nggak dikastain gitu. Jadi sama ya antara orang, karena waktu itu orang Jepang tuh nggak berbondong-bondong gitu, yang dari warga Jepang ke Indonesia tuh nggak teman-teman. Jadi waktu itu, jadi ya cuma kayak angkatan militernya aja yang ke Indonesia gitu. Soalnya kenapa sih? Karena ya mau itu perang dunia kedua kan teman-teman, belum selesai kan perang dunia keduanya waktu itu, gitu. Mungkin bisa dipahami mungkin Valen. Bisa Kak, makasih ya Kak. Oke, ini udah nggak ada yang nanya lagi nggak nih? Udah nggak ada nih. Oke, Aman. aku aman ya. Kita main kuisis ya. Kita ya game ya main ya. Oke, itulah. Dan aku share screen. Udah kelihatan belum teman-teman? Di aku belum sih, lagi loading. Oke. Oh, udah muncul kok. Oke, ntar. Nih, aku masuk kuis. Hai Kak, jurusan sejarah. Masih. Hai Kak, jurusan sejarah. Ini nanya tah. Bentar. Ini direct itu DM ada yang itu. Oh, ini nggak apa-apa aku bacain di sini aja. Jadi si Titik ini bilang dia nanya aku jurusan sejarah atau bukan. Saya tertarik dengan sejarah. Oke. Dia nanya rekomendasi buku. Bentar ya Hikmah, aku ngejawab pertanyaan dari dia aja. Jadi aku bukan jurusan sejarah teman-teman. Aku dari Fakultas Hukum. Cuman memang Kak Catherine aja. Terima kasih. Jadi aku dari Fakultas Hukum. Cuman memang aku dari SD itu suka banget sama pelajaran sejarah. Dan inilah pentingnya memang guru SD itu menanamkan nilai-nilai sejarah dari diri kita. Dan aku juga suka baca ya kan. Sebenarnya sejarah itu kayak novel, tapi ini benar-benar terjadi. Dan makanya aku bilang penting untuk mengetahui kronologi waktu. Kayak misalnya tadi aku bilang timeline Agustus itu kan tanggal berapa sih tadi? Oh ya, 6 Agustus, lalu tanggal 9 Agustus, kayak gitu kan. Nanti jadi kita tahu apa kaitannya pengeboman dua kota ini dengan kenapa si Jepang itu menyerah kepada sekutu. Terus rekomendasi buku dari aku, kalau buku untuk UTBK itu buku kuning, kalian semuanya pasti tahu. Kenapa buku kuning? Karena bahasanya singkat, tapi dia lengkap. Gitu. Terus kalau bacaan, aku lebih suka baca jurnal di Google. Kalau misalnya nih gini gimana sih tips and trick dari aku kalau sejarah, misalnya aku ngebaca dari Kompas, kayak website itu tentang sejarah aku pastikan harus ngebacanya dari website terpercaya, misalnya kayak Tribun, Kompas, Detik, Tirto, nah kayak gitu. Terus kalau misalnya aku ketemu sama satu istilah yang aku nggak ketahui, bakal aku telusurin di tab selanjutnya gitu, terus bahkan aku baca jurnalnya, baca bukunya, segala macam. Seperti itu sih, teman-teman. Sorry aku berbelit-belit, ya ampun. FH aku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ada yang mau masuk Undip kah? Ada banyak banget Kak, pasti Kak. Ada nih. Yuk masuk Undip yuk. Masuk Undip. Mau Kak, bismillah ya. Oke, ya. Semoga Kak Hikmah Ilkom di Univ mana Kak? Oh, ada dia sama aku nih. Aku dari UPN Veteran Jawa Timur ya teman-teman, dari Surabaya. Tempatnya di Surabaya. Gitu. Oh, ada yang udah izin live. Oke. Yang masih ada nih, yuk kita main game. BTW iya benar, aku buku kuning SKS. Ada juga yang nanya. Kak, buku kuning itu SKS. Ya, SKS ya teman-teman. Kalau aku sih belajar, ntar ya sambil nunggu 50 ya, ntar 45 deh, nunggu dulu. Ini misalnya masih banyak banget nih yang belum join. FH Undi bangunannya bagus, iya sumpah. Dekat rumahku, kamu mana? Aku UPN Jawa Timur ya, Rungkut, Gunung Anyar. Nanti kamu Jogja, Jakarta, beda loh ya. Oh, aku Surabaya, Kak. Halo. Boleh banget nih kapan-kapan.
Kalau cowok atau cewek nih, kalau mau belajar sejarah sama aku, boleh banget nih. FVD bangunannya bagus Kak. Iya emang jujur bagus banget. Itu tau gak sih kalian, ini sekalian promosi ya kan. Itu dalamnya ada lift, ada eskalator gitu loh. Jadi ayo kita masuk FH Undip. Doain ya Kak. Udah nih, Oke, nggak ada yang join lagi Ami, nih. FH USU. Udah nih, nggak ada yang join lagi nih. Oke, masih ada nih, masih nambah. Kalau aku sih belajar UTBK, kalau sejarah, aku tuh suka banget didongengin. Kalau aku baca buku, Bener. aku ngantuk. Sumpah. Benar. Kakak satu kelas sama Kak Zain. Zain siapa? Kamu ini kayak Kak Catherine kah? Enggak tahu. Kak, persiapan UTBK berapa tahun sih, Kak? Oh, kalau aku ya, aku belajar UTBK itu waktu sadar diri. Sadar diri gitu, waktu itu. Jadi aku baru belajar UTBK tuh waktu pandemi itu loh. Aku main Twitter, ternyata gini tak UTBK. Gitu. Biar nggak ngantuk Biar pas nggak belajar. ngantuk belajar sejarah. Oke, nanti kita ngobrol lagi deh di akhir. Kita main kuis dulu ya, teman-teman. Udah 50 lebih nih. Oke? Kita mulai dulu ya, Kak ya. Nanti kita Oke, ngobrol nggak dulu deh. apa-apa. Iya, ya main dulu aja. Habis Nanti itu kita kita ngobrol di akhir cerita-cerita. ya. Oke. Next ya, aku ya, start ya. Siap-siap ya, teman. Oke, Hikmah. Yuk, semangat. Keren. Ini tuh ketahuan gak sih, Mak? Udah selesai atau belum? Aku nggak tahu caranya. Ini belum ada yang belum selesai. Oh gitu. Nanti kalau semisal di atasnya itu kan ada 32 dari 54. Oh, astaga, aku baru tahu, ya ampun. kalau semisal ini udah gak ada yang gerak, nanti aku stop. Nah, ini ada yang DM aku nih. Halo Kak. Oh, nak lupa.
2. Ini kayaknya udah selesai ya. Soalnya ini 3 diem aja. Halo, ini udah selesai ya Kalau Kak ya? udah nggak apa-apa di ituin aja, end aja. Ini udah gak ada yang ngerjain lagi kan? Soalnya nih 3 nih diem aja soalnya. Oke. Ya udah deh, Hikmah di end aja. Oke, aku end ya. Oke, end. Udah kan? Udah end belum sih? Oke, bentar. Oke, ini udah ya. Keren banget nih. Ada yang benar semua nih. Sen Xiang Tiang. Oke, aku mau dibahas ya teman-teman. Dibahas gak nih enaknya? Ayo. Bahas dong. Oke, dibahas ya. Oke, entarnya ada yang lagi gak? Udah Kak. Oke. Aku mau bahas ya nih. Aku bingung nih. Gimana nih caranya? Bentar, oh nih. Review. Oke, yang pertama nih. Ntar aku kecilin dulu nih, aku bingung soalnya temen. Oke, gini aja. Oke, yang pertama nih ya. Kalau di aku, tadi soalnya ngaca ya teman-teman ya. Halo. So, aku kedengeran nggak nih? Kedengaran kok di aku, Hikmah. Tadi soalnya ngaca ya teman-teman. Iya, Kak. Oh iya, ngaca. Oke, aku urut ya dari soal yang ini ya. Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Jepang membubarkan Putra dan mendirikan Jawa Hokai. Oke, ini teman-teman ini banyak yang jawab benar nih. Nah, oke kita bahas dari yang pertama. Para pemimpin Putra tidak mau melakukan sekre. Ini salah teman-teman. Karena apa? Yang tidak mau melakukan sekre itu yang itu pemberontakan yang yang di Tasikmalaya itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, teman-teman. Jadi itu salah ya. Yang A, kenapa itu salah? Yang kedua nih, para pemimpin Putra tidak menjalankan tugasnya. Ini enggak ada hubungannya sama sekali. Justru malah pemimpin Putra itu ingin melakukan kerja yaitu dengan cara nasionalisme gitu loh, biar bangsa Indonesia kayak bersatu gitu. Nah, yang ini organisasi Putra Daga Praksis nggak ada yang jawab ya. Oke, keren-keren. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan Putra untuk meningkatkan nasionalisme. Nah, ini benar, adanya Putra itu malah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan nasionalismenya gitu, teman-teman. Yang ke ini, nah ini kenapa kok salah? Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan Putra untuk meningkatkan jumlah senjata perang. Itu salah ya, meningkatkan nasionalisme, bukan senjata perang ya teman-teman. Justru malah kayak meningkatkan nasionalisme daripada senjata perang gitu. Oke teman-teman, paham dari sini? Paham, Kak. Oke, aku next ya. Selanjutnya nih, salah satu tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah, rata-rata banyak jawab benar nih. Oke, nomor 1 ini ada yang jawab salah. Memberikan bantuan militer terhadap Indonesia. Enggak sama sekali. Dia enggak memberikan bantuan militer gitu, teman-teman. Malah tuh awalnya kayak baik-baik, ngaku-ngaku saudara tua gitu. Tapi enggak ngasih bantuan militer sama sekali, teman-teman. Yang ketiga ini, memperoleh sumber penghasilan rempah-rempah. Ini salah. Karena ini adalah waktu zamannya Belanda ya. Waktu bangsa Eropa datang ke Indonesia, teman-teman. Ini yang memperoleh hasil rempah-rempah. Terus yang ini aja, bahas yang salah dulu. Memberikan dukungan untuk melawan Belanda. Enggak, dia enggak berikan dukungan. Malah dia tuh ingin kayak itu, memperoleh dukungan untuk Indonesia untuk menang Perang Asia Timur Raya. Nah, Perang Asia Timur Raya tuh kayak perang di kawasan Asia Pasifik gitu. Kayak Perang Dunia Kedua, tapi di bagian Asia Pasifik. Itu antara Jepang versus Amerika gitu. Dari sini paham, teman-teman? Kalau yang masih ditanyakan nih, bentar di kolom chatnya ada apa? Paham, Kak. Oke, next ya. Nih, ketika menduduki Indonesia, Jepang menerapkan sistem autarki. Maksudnya adalah, ini udah banyak yang jawab benar nih. Nah, yang
Aku bahas yang dari salah dulu. Sistem ekonomi setiap daerah mencukupi kebutuhan kaisar. Bukan mau mencukupi kebutuhan kaisar, melainkan sistem ekonomi itu mencukupi kebutuhan perang dan daerahnya tersebut gitu teman-teman. Nah, sistem ekonomi otoriter tuh nggak ada ya. Nggak ada gitu. Adanya adalah sistem pemerintahan otoriter gitu teman-teman. Ini hanya kayak mengecoh aja, autarki otoriter gitu teman-teman. Oke, dari sini paham teman-teman? Halo. Oke, aku next ya. Keren banget kalian. Paham, Kak. Oke, sip. Oke, saja nih. Pada masa pemerintahan militer Jepang ada 2 daerah yang masuk Kochi atau daerah istimewa. Jadi ada istilah Kochi. Kochi itu apa, Kak? Itu daerah istimewa yang tadi udah aku jelasin. Yaitu apa? Nih ya, Yogyakarta dan Surakarta. Yang tadi aku inget-inget itu loh teman-teman ya. Ada 2 yaitu apa? Yogyakarta dan Surakarta. Bukan Aceh sama Yogyakarta. Kalau Aceh dan Yogyakarta tuh setelah Indonesia merdeka. Terus nih Yogyakarta dan Jakarta tuh salah? Enggak. Surakarta dan Jakarta juga enggak. Aceh dan Surakarta juga enggak, teman-teman. Jadi yang dianggap oleh Jepang istimewa cuma 2 itu, Jogja sama Surakarta waktu pendudukan Jepang. Oke, dari sini paham teman-teman? Paham, Kak. Oke, kasih sama-sama, JJ. Oke. Oke, aku next ya, teman-teman. Nih, MII pada masa masa pendudukan Jepang berkembang karena ini udah banyak yang jawab benar, banyak yang jawab yang salah nih. Oke, yang jawab yang salah. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Ya benar banget, Islam adalah agama yang mayoritas di Indonesia. Tapi bukan tujuannya itu dibolehkan untuk berkembang di Indonesia itu bukan karena banyak banget di Indonesia itu bukan karena itu. Itu makanya itu salah ya teman-teman. Saja ini mengangkat tokoh nasionalis di berbagai bidang pemerintahan. Itu nggak ada hubungannya sama sekali menurut aku. Terus selanjutnya nih, MII merupakan organisasi yang mempunyai visi yang tegas. Nggak dijelaskan bahwa MII itu adalah visi yang tegas. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Jepang membutuhkan bantuan dan tenaga umat Islam. Karena apa? Kita kembali lagi bahwa umat Islam tuh kayak kontra gitu sama pihak Eropa gitu. Oke, dari sini paham teman-teman? Paham, Kak. Oke, saja akan dijelaskan oleh Kak Catherine nih, penjelasan selanjutnya nih. Halo Kak Catherine. Sidang yang membahas perumusan dasar negara Indonesia. Ya, benar, sidang pertama. Sebenarnya aku nggak perlu lagi sih ngejelasin secara detail, karena soal-soal yang dikasih ini seperti apa yang sudah aku jelasin di materi tadi. Jadi yang jawaban yang benar adalah memang sidang pertama BPUPKI yang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Next question. Peristiwa penting yang menandai vacuum of power Jepang Indonesia yaitu dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Benar, karena tadi yang aku bilang gara-gara 2 kota besar mereka itu dibom, jadinya Jepang itu kayak udah nggak berdaya lagi. Dia kayak benar-benar terdesak, udah ditekan dari kiri kanan. Berulang kali lah aku bilang, pokoknya dia benar-benar terdesak. Makanya akhirnya vacuum of power tuh kayak gini sih, kekosongan kekuasaan gitu loh, kan Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu gitu. Jadi ketika Jepang menyerah, artinya sudah tidak ada lagi kekuasaan dari negara manapun yang ada di Indonesia, baik dari Belanda, maksudnya baik dari Eropa mau baik lain dari Asia kayak gitu. Next. Oke, aku mau nambahin aja ya. Kenapa sih kok si Jepang nggak ngebom kota Tokyo? Karena tuh pusat pemerintahan itu nggak boleh ya teman-teman, dalam peraturan kayak perang-perang tuh nggak boleh kita menyerang kayak pusat pemerintahan tuh nggak boleh ya teman-teman. Nah, kenapa kok Hiroshima sama Nagasaki? Menurut sumber yang aku baca sama penjelasan waktu aku dulu SMA, karena Hiroshima sama Nagasaki itu kayak pusat industrinya gitu. Otomatis kalau pusat industri dibom, otomatis kan lumpuh semua ekonominya gitu teman-teman. Aku mau nambahin aja itu, oke? Oke, makasih Hikmah. Ya, oke. Lanjut. Suatu badan yang bertugas utamanya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah BPUPKI. Betul, betul sekali. Karena kalau PPKI itu sebenarnya menurutku ya teman-teman, itu lebih ke setelah kemerdekaan. Jadi kan pada tanggal, ini aku agak ke bawah ya, nggak apa-apa. Jadi kenapa? Karena waktu sidang-sidang PPKI itu kan dia yang merumuskan mengesahkan dasar negara, maksudnya tanggal 18 Agustus 1945. Waktu itu dosenku, ini aku kasih cerita tambahan ya, dosenku tuh pernah bilang gini, sebenarnya tanggal 17 Agustus itu cuman sekedar kayak Indonesia tuh diproklamasikan kemerdekaannya, tapi yang benar-benar Indonesia itu resmi sebagai sebuah negara yang merdeka itu adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, kayak gitu.
Dah, Kak, lanjut. mungkin ini Kak. Kenapa? Ini siapa? Niko Kak. Oke, Niko. Kenapa, Niko? Pertanyaannya mungkin simpelnya, kan ditanya suatu badan yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan. Jadi fokusnya ke badan ini aja, badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kecuali ditanya suatu panitia yang tugas utamanya itu untuk mempersiapkan kemerdekaan baru DPPKI. Gitu aja sih mungkin Kak. Oh iya, oke. Untuk tambahannya ya, Niko ya. Makasih banyak, Niko. Oke, next ya. Nih. Tujuan para pemuda mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, aku tadi udah jelasin juga supaya menjauhkan keduanya itu dari pengaruh Jepang. Karena kan golongan tua tadi berpikirnya kalau Jepang itu bakal ngasih kita merdeka pada tanggal 24 Agustus itu gitu kan. Tapi si golongan muda bilang enggak boleh. Kita merdeka itu harus dari usaha kita sendiri, nggak boleh dari orang lain kayak gitu. Makanya diasingkanlah Bapak Soekarno sama Bapak Muhammad Hatta ini ke Rengas Dengklok. Masih ada lagi nggak sih soalnya? Oh, satu lagi ya? Oh, satu lagi. Nih, yang terakhir. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dapat dimediasi oleh tokoh yang bernama Ahmad Subarjo. Ya jelas lah ya kan tadi kayak yang Hikmah bilang, Hikmah atau Oksad yang bilang kalau bahkan Bapak Ahmad Subarjo itu bilang aku bakal menyerahkan nyawa aku deh kalau misalnya proklamasi sampai nggak dilakuin kayak gitu. Sampai dia bilang, iya pasti proklamasi kok, paling lambat tanggal 17 Agustus jam 12 kayak gitu. Makanya dia dibilang sebagai orang atau tokoh yang menengahi atau menjadi mediasi antara golongan tua dan juga golongan muda. Selesai deh bahasan kita. Udah ya teman-teman. Oke, aku mau stop share, aku mau ke share screen lagi, yang ke PPT lagi. Oke, jadi kita ngebahas apa-apa lah ya setelah ini. Tadi sini. Oke. Oh ya, tadi ada yang nanya aku tentang nilai UTBK. Jadi teman-teman, aku tuh angkatan 2020. Jadi kalau UTBK 2020 kan pakai TPS ya. Dan puji Tuhan aku lulusnya di SBM. Jadi kemarin itu memang aku nggak belajar TKA gitu. Dan kemarin skornya 600. Cuman kan skor UTBK 2020 kan nggak bisa disamakan dengan tahun setelahnya. Karena kalian ada TKA-nya gitu kan. Kalau TKA itu supaya bisa jebol untuk FH Undip ya, kalau nggak salah itu kemarin adik tingkatku 650, itu dia udah jebol kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya ke FHUI itu dia 720, karena ada TKA-nya. Jadi jangan patokan 600, kalau 600 itu tanpa TKA kayak aku, makanya bisa jebol ke FH Undip gitu. Ini ada nih Kak, soal TPS 2020 ada berapa soal Kak? Gitu. TPS sama aja sih kok kayak 2021 seingatku, nggak ada bedanya. Oke Kak, sebelum closing aku mau ngasih ini dulu kontak person sama ini buat link ulasan kita biar kita kan juga ada feedback gitu ya teman-teman. Oh iya benar dulu ya. Ini terakhir aja deh kayak buat kontak person kita. Aku ya minta tolong ya teman-teman yang masih 49 yang masih ada untuk ini mengulas kita nih. Kayak kekurangan kita, tadi kayak gimana gitu, ngajar gitu, kayak review aja. Misalnya gini, Kak Hikmah tuh cerewet gitu, kecepatan, boleh banget sih gitu, diulas di situ. Karena itu sangat bermanfaat banget buat aku gitu juga ya Kak Catherine ya. Benar. Nah, kritik dan saran. Sebelum nanti pada buyar semua nih, boleh banget nih ya di-scan barcode-nya nih. Kas bersinar gitu. Terus yang mau traktiran, boleh banget nih. PPT itu bakal di-share kok. Iya kan Irma Hikmah. Iya bener banget, bakal di-share kok. Itu bisa banget, aku lupa ya websitenya apa, tapi tuh di Instagramnya Bersinar, di bio-nya tuh ada kalau nggak salah. Tadi aku sempat ngecek gitu soalnya. Gitu. Oke teman-teman, itu kalau ini ya buat link. Nah, semisal kalian ada pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan lagi nih ya. Ini ada si ALP 03 Dewi. Di soal UTBK itu, aduh aku nggak tahu deh. Hikmah 2021 kemarin gimana? Mana nih? Di soal UTBK, tanggal-tanggal penting tuh bakal keluar nggak sih, Kak? Kalau aku, pengalamanku yang sejarah tuh nggak ada yang namanya kayak tanggal. Dia justru kayak kronologinya gitu. Nggak keluar tanggal. Kapan sih Indonesia merdeka tuh nggak kayak tanggal. Masa kayak alur ceritanya gitu kalau aku waktu itu. Terus aku ingat lagi, aku nggak tahu ya itu soalnya tuh yang paling aku ingat tuh kayak yang gimana ya, itu nggak aneh-aneh banget sih teman-teman, sebenarnya ya mudah gitu. Aku paling ingat tuh kayak ada Hindu-Buddha itu ada kayak ya tentang kisah apa gitu ada. Aku nggak boleh spoiler nggak sih soalnya Kak?
Kalau spoiler nggak apa-apa lah, kan itu juga nggak mungkin tahun depan sama. Itu Oh kan iya, kembali ke rahasianya TMPT sih. oke. Kalau pendudukan Jepang ya, itu aku lupa ya. Itu soalnya aneh, soalnya aku nggak bisa jawab kalau yang aneh-aneh gitu. Yang aku ingat tuh kayak Hindu-Buddha itu aja ditanya Ratu Shima dan kawan-kawannya itu, Ratu Shima itu kerajaan apa gitu ada. Terus sama apa lagi itu? Kubah besar tuh di mana kubah besar di manusia purba itu di mana? Aku jawab lah itu di Sangiran gitu. Lebih simpel gitu, soalnya tuh pendek-pendek banget gitu. Kayak kronologi gitu. Itu teman-teman. Nah, kalau mau ditanya lagi boleh banget. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya teman-teman, boleh banget DM di Instagramku Hikmah NRDH dan ini Instagramnya Kak Catherine ya. Catherine Dan R. nah, kalau Twitter boleh banget di aku Hai As gitu. Kalau mau sharing-sharing aku boleh banget kayak komentarin jawabanku yang dulu waktu aku belajar UTBK ya boleh banget, soalnya boleh banget sumpah sharing sama aku. Gak usah di-follow nggak apa-apa. Misal Kak aku mau tanya gini boleh banget sumpah. Aku nggak minta di-follow, kayak aku seneng banget kalau diajak sharing-sharing gitu kalau Iya, kayak sama. gitu. Gitu teman-teman. Nah, nih jangan takut UTBK nih, santai aja bro, sedikit aja. Tapi Ini ini dari Kak Catherine. tapi ini serius loh teman-teman. Jangan takut TBK, seriusan deh. Bener. Maksudnya takut dalam artian kita tetap mempersiapkan Sama-sama. segala kemungkinan gitu. Cuman jangan sampai takut. Karena apa? Karena takut bikin kita insecure. Kalau kita insecure, kita nggak belajar ya apa yang mau kita isi di UTBK gitu kan. Makanya aku bilang dijogetin aja gitu. Disantaiin aja. Oh iya, kalau aku sih pesanku gini, kalau belajar tuh yang semangat gitu ya teman-teman, biar nanti kamu dapat ucapan selamat dari PTN gitu. Gitu teman-teman. Soalnya aku kalau belajar tuh biar yang semangat tuh cukup di belajar aja. Ayo semangat semangat belajar. Soalnya aku kapok gitu dapat semangat dari PTN tuh kayak gitu. Soalnya aku pernah jadi tim merah gitu. Gitu Ini teman-teman. persiapan SBM kalau aku aku balik lagi ya, aku kan angkatan 2020. Puji Tuhan kalau SBM 2020 itu kan diundur sampai bulan Juli kan. Jadi ya persiapan aku berarti dari setelah UN tuh ditiadakan. Jadi jangan tanya tentang persiapan SBM di aku sih, karena kan aku diundur. Ke Hikmah aja lah Oke, tanya apa nih? persiapan SBM katanya. Kayaknya harus Oh ya, diajarin harus lagi. diajarin lagi sama Kak Hikmah Makasih sama nih. Kak Catherine. Senangnya. Kita suka banget ya kalau kecepatan. Aku kalau ngajar kecepatan ya mohon maaf ya teman-teman, sumpah. Oke. Ada ditanya lagi nggak nih sebelum ditutup nih? Jangan lupa ya nih ya, ulasan bersinar nih. Penting banget buat aku. Kalau mau ngeritik atau apa, boleh banget. Kak Hikmah cerewet itu. Oke, nggak BTW apa-apa. ini nggak sih, foto dulu nggak sih? Oh iya lupa, kita foto dulu ya teman-teman. Keburu ntar langsung banyak yang live. Karena sefrekuensi sama cepet-cepet. Oke. Oke, siap. Oke, aku stop screen dulu. Oke. Lupa ya kita foto. Ini ayo yang on cam lah, ayo.